Halo sahabat Ruang Novel, kali ini Ruang Novel akan menceritakan serial baru Donghua berjudul Jade Dynasty. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 301. Tidak tersentuh. Setidaknya kamu mengerti sesuatu. Namun, aku harap kamu bisa melakukan apa yang kamu katakan. Atau yang lain, kamu akan tahu apa konsekuensinya. Patuh menjaga di sini. Tunggu saat tuanmu membutuhkanmu, maka lakukan saja tugasmu. Teknik armor kura-kura hitam dengan dingin menatap roh jahat, kemudian sejumlah besar kabut keluar dari tubuhnya, menelan Chu Feng, dan kemudian, mereka berdua menghilang. Hanya roh jahat yang tersisa saat menatap di mana teknik armor kura-kura hitam berdiri sebelumnya dengan ekspresi panik. Setelah beberapa saat, perlahan-lahan menutup matanya. Pada saat itu, pikirannya melayang ke arah ingatannya yang jauh. Waktu telah berlalu terlalu lama, dan tidak ingat berapa tahun atau bulan hal itu terjadi. Ia hanya ingat bahwa di bawah komando beberapa spiritis dunia yang jahat, tentara yang terbuat dari roh jahat menyebabkan kekacauan di tanah tertentu dan menjarah sumber daya di mana-mana. Rentang gunung dicap datar. Sungai menguap kering. Api pertempuran ada di mana-mana. Pasukan mereka selalu melakukan apa yang mereka inginkan dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Tidak satu inci pun rumput tumbuh dari tempat-tempat yang telah mereka lewati. Semua kehidupan yang mereka lihat dibantai. Namun, mereka, yang menyebabkan orang menjadi takut hanya dengan mendengar nama mereka, yang menyebabkan warna wajah orang berubah ketika disebutkan, yang hampir sepenuhnya menghancurkan benua yang sangat kuat, dikalahkan oleh seorang pria. Karena jaraknya terlalu jauh, ia tidak melihat penampilan laki-laki dengan jelas. Hanya ingat bahwa dengan satu serangan, dia benar-benar menghancurkan pasukan mereka. Dengan pandangan sekilas, itu membunuh spiritualis dunia jahat yang memerintahkan mereka. Laki-laki itu begitu kuat sehingga tak terlukiskan. Di dunia yang diciptakan, dia tidak lagi tampak seperti manusia. Dia tampak lebih seperti dewa. Juga, di samping laki-laki, ada juga 4 monster yang kejam dan kuat. Teknik Black Tortoise Armor adalah salah satunya. Tiba-tiba, kemudian roh jahat menghela nafas dan menyerah untuk memulihkan kebebasannya sendiri. Itu patuh kembali jauh ke kastil kuno karena tidak berani untuk tidak mengikuti perintah teknik armor kura-kura hitam. Pada saat yang sama, Chu Feng hanya merasa tubuhnya melayang di udara, sepertinya cepat bergeser. Ketika kedua kakinya mendarat di tanah dan ketika kabut menghilang, dia terkejut menemukan bahwa dia kembali ke daerah di mana formasi Illusion sebelumnya dan teknik armor kura-kura hitam juga saat ini menatapnya. Perjalanan yang membutuhkan 4 jam untuknya diselesaikan oleh teknik armor kura-kura hitam dalam sekejap. Senior, kamu, pada saat itu, Chu Feng memiliki perut penuh pertanyaan, namun dia tidak tahu harus mulai dari mana. Kamu pasti sangat penasaran mengapa aku membiarkan kamu melepaskan roh jahat kan? Teknik armor kura-kura hitam tersenyum dan berkata. Chu Feng dengan keras menganggukkan kepalanya. Itu hanya pertanyaan kecil. Dibandingkan dengan itu, aku menduga kamu pasti lebih ingin tahu harta apa yang disembunyikan di tempat ini. Senior, mungkinkah kamu tahu apa yang disembunyikan di sini? Melihat itu, Chu Feng buru-buru bertanya. Haha, tentu saja. Semua yang ada di sini ditinggalkan oleh mantan tuanku. Semua yang ada di sini secara pribadi dibuat dan diletakkan olehnya. Tapi sayangnya, aku tidak akan memberitahumu karena kami berjanji padanya untuk tidak memberitahu siapapun tentang rahasia yang terkubur di sini. Teknik armor kura-kura hitam menyeringai dan berkata. Itu menyebabkan Chu Feng menjadi sangat terdiam dan dia merasakan beberapa dorongan menghina. Dia berpikir dalam hatinya, jika kamu tidak mau memberitahuku, mengapa kamu masih bertanya apakah aku ingin mengetahuinya atau tidak? Bukankah itu sama dengan bermain-main dengan seseorang? Tampaknya untuk melihat ketidakberdayaan Chu Feng, teknik Black Tortoise Armor tersenyum dan menambahkan, namun, aku dapat memberitahu kamu bahwa harta yang disembunyikan di sini adalah harta yang sangat kuat. Ini adalah harta yang dapat menyebabkan seseorang menjadi gila, dapat menyebabkan perselisihan dalam sebuah keluarga,
dapat menyebabkan kekasih saling membunuh, dapat menyebabkan hujan darah dan angin bau, dan bahkan dapat menghancurkan tanah ini di sini. Adapun kamu, saat ini kamu tidak memiliki kualifikasi untuk pergi bahkan di dekat harta karun. Jadi, bahkan jika aku memberitahumu apa itu akan sia-sia. Tapi kamu sangat beruntung. Beruntung kamu bertemu denganku karena kurang lebih, aku akan membantumu. Misalnya, roh jahat tadi. Meskipun hanya pengawas yang berada di lingkaran terluar, jika itu dapat digunakan oleh kamu di masa depan, ketika kamu masuk ke tempat ini lagi, setidaknya akan sedikit membantu kamu. Tapi sayangnya, setelah meninggalkan tubuh tuanku, kekuatanku sudah sangat menurun. Saat ini, aku hanya ada dalam nama. Aku bisa menakut-nakuti beberapa antek kecil seperti yang baru saja, tetapi penjaga yang lebih dalam tidak akan mendengarkan perintah aku. Jadi, jika kamu ingin mendapatkan harta terdalam, kamu masih perlu mengandalkan diri sendiri. Setelah mendengar kata-kata teknik armor kura-kura hitam, Chu Feng terkejut di dalam hatinya. Jika teknik armor kura-kura hitam yang begitu kuat bahkan tidak bisa memerintahkan para penjaga, seberapa kuat mereka? Jika roh jahat, yang mampu menekannya sampai mati lemas dan bahkan bisa memutuskan hubungan antara dia dan Egi, hanya antek kecil, seberapa menakutkankah keberadaan antek kecil itu? Pada saat itu, Chu Feng benar-benar terpana. Dia menyadari untuk pertama kalinya bahwa dia sangat lemah. Bahkan jika dia adalah karakter yang bisa mengguncang bumi di Provinsi Azur dan bahkan jika dia adalah monster di mata orang, ketika menghadapi orang yang sangat kuat, dia bahkan bukan seekor semut pun. Paling-paling, dia hanya setitik debu yang tidak signifikan. Pada saat itu, Chu Feng benar-benar penasaran. Siapa penguasa tempat ini? Ranah apa yang ia melangkahi agar menjadi begitu kuat? Apakah benar-benar ranah kaisar bela diri yang dikatakan Egi? Namun, bagi dia yang bahkan tidak melangkah ke ranah mendalam, berapa banyak waktu yang dia butuhkan untuk memasuki ranah kaisar bela diri yang seperti legenda. Pada saat itu, Chu Feng mencela diri sendiri menemukan bahwa bakatnya yang sangat ia banggakan, kecepatan peningkatan yang seperti dewa dan menerobos, kekuatan pertempuran yang melampaui level, benar-benar tidak banyak. Karena jika dia hanya mengandalkan itu, mungkin sepanjang hidupnya, dia tidak akan bisa menyentuh ranah kaisar bela diri. Dia adalah monster di mata orang lain, tetapi jika dia dilihat oleh jenius nyata, dia hanya orang biasa-biasa saja. Misalnya, perempuan berpakaian ungu yang bahkan lebih muda darinya. Dunia begitu besar dan benua 9 provinsi hanyalah sudut gunung es. Sangat sulit bagi Chu Feng untuk membayangkan berapa banyak jenius yang tumbuh di dunia tanpa batas dan tanpa batas. Dan untuknya, dia tidak benar-benar melangkah ke panggung lebar. Jadi, dia harus menjadi lebih kuat. Dia harus menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Meskipun apakah kamu mendapatkan harta di tempat ini masih akan tergantung pada dirimu sendiri, aku akan tetap melakukan apa yang aku bisa untuk membantumu. Saat ini, bantuan terbesar yang bisa kuberikan padamu adalah menyerahkan kemampuanku kepadamu. Ekspresi teknik armor kura-kura hitam tiba-tiba berubah serius. Setelah itu, tubuhnya mulai menjadi ilusi seperti bagaimana teknik penyembelihan harimau putih terlihat ketika ia menjadi tubuh ilusi seperti kabut di pegunungan Tiger White. Sebenarnya dan benar-benar ingin melekat pada tubuh Chu Feng untuk menyerahkan kekuasaannya untuk digunakan Chu Feng. Tapi senior, kamu tidak berhubungan dengan aku dengan cara apapun, jadi mengapa kamu membantu aku seperti ini? Itu adalah tanda tanya terbesar dalam hati Chu Feng. Aku punya alasan untuk membantumu, seperti mengapa macan putih memilihmu. Alasan kami sama, dan untuk alasan apa ini, di masa depan, kamu secara alami akan mengungkapnya. Tiba-tiba, teknik Black Tortoise Armor menerkam ke arah Chu Feng dan itu memasuki tubuh Chu Feng. Pada saat yang sama, sejumlah besar informasi juga mulai berkumpul di otak Chu Feng. Chapter 302. Kegelisahan yang tak terlukiskan. Seiring dengan semburan rasa sakit yang menusuk, gas seperti awan itu bergulir dan melonjak dan seperti gelombang, itu mengalir ke tubuh Chu Feng. Sejumlah besar informasi juga mulai muncul di otak Chu Feng. Itu membiarkan Chu Feng memahami kesan teknik kura-kura hitam.
Jika dikatakan bahwa teknik pemotongan harimau putih adalah metode serangan terkuat, teknik armor kura-kura hitam akan menjadi metode pertahanan terkuat. Metode pertahanannya bukan hanya baju besi yang tidak bisa dihancurkan. Jika Chu Feng benar-benar bisa menangkapnya, dia bahkan bisa menciptakan kabut yang akan bisa ikut campur dengan pikiran seseorang dan dari sana, menyebabkan lawannya mati. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh lawan, dia masih bisa mengganggu mereka dalam pertempuran dan sangat mengurangi kekuatan pertempuran mereka. Itu adalah area indah dari teknik armor kura-kura hitam. Pada saat yang sama, suara kuno dan dalam dari teknik armor kura-kura hitam juga terus terdengar di sebelah telinga Chu Feng. Chu Feng, dengarkan. Orang normal tidak bisa mendapatkan harta di tempat ini. Jadi, tidak perlu takut menyebarkan rahasia di sini karena orang-orang yang bisa mendapatkan harta karun kurang dalam. Para penjaga di sini dan penghalang di sini dapat memisahkan orang dari harta karun itu. Jadi, jangan bertujuan untuk pencapaian cepat atau manfaat singkat. Sebelum memiliki kekuatan tertentu, jangan terburu-buru memasuki tempat ini. Jika kamu ingin tahu mengapa macan putih dan aku memilih kamu, cari 2 teman lama kami dan buat mereka bersedia melayani kamu. Pada saat itu, rahasia tentang kita secara alami akan terungkap. Aku harap kita tidak memilih orang yang salah. Suara teknik armor kura-kura hitam menjadi lebih tenang dan lebih tenang. Pada akhirnya, bersamaan dengan lenyapnya suaranya, kabut yang tersisa di depan tubuh Chu Feng juga menghilang. Juga, dia meninggalkan sebuah misteri yang harus diungkap oleh Chu Feng. Jadi ternyata ada beberapa alasan khusus mengapa teknik pemotongan harimau putih dan teknik armor kura-kura hitam memilihku ya. 2 teman lama mereka haruslah 2 keterampilan rahasia lainnya, kan? Jadi memang, ada keterampilan rahasia di setiap pintu masuk tunggal. Chu Feng berdiri di tempatnya dan pikirannya tidak stabil. Alasan lain apa yang mungkin ada? Jelas, mereka melihat potensi kamu atau teknik pembantaian macan putih dan keterampilan rahasia yang tersembunyi di pegunungan Azure Dragon Mountain tidak akan memilih kamu daripada master lain. Jika bersikeras bahwa itu adalah rahasia, sangat mungkin bahwa beberapa hal yang tak terbayangkan akan terjadi ketika mereka berempat berkumpul dalam satu tubuh kan. Tepat pada saat itu, suara manis dan indah Egi tiba-tiba terdengar. Egi, tidak ada yang terjadi padamu? Ini hebat. Pada saat itu, Chu Feng sangat senang karena dia menemukan bahwa hubungan yang semula terputus antara dia dan Egi dipulihkan dan dia bisa merasakan keberadaan Egi sekali lagi. Apa yang bisa terjadi padaku? Koneksi hanya terputus sementara karena roh jahat dari dunia roh hantu. Namun, harus dikatakan bahwa roh jahat memang memiliki beberapa kemampuan. Aku khawatir orang normal di alam surga tidak akan bisa mengalahkannya, kata Egi sambil melengkungkan mulutnya. Jadi roh jahat itu datang dari dunia roh hantu? Tidak heran itu tampak seperti hantu dan sangat menakutkan. Chu Feng memiliki ekspresi pencerahan. Jangan menatap kosong dan pergi. Kamu tidak dapat lagi menyelidiki di sekitar tempat ini. Kamu setidaknya harus mencapai alam surga atau tidak kembali ke tempat ini, Egi mengingatkan. Singkatnya, dia sudah tahu bahwa makam kaisar itu dalam dan tak terduga. Setidaknya, dia cukup lama tidak bisa mencarinya. Bukan hanya dia, bahkan dinasti Jiang mungkin tidak memiliki kualifikasi itu. Tetapi setelah Chu Feng berjalan keluar untuk jarak pendek, dia heran menemukan sebuah kota muncul di belakangnya. Memfokuskan matanya untuk melihat, itu adalah formasi ilusi yang Chu Feng dan yang lainnya melangkahi sebelumnya. Chu Feng agak terkejut. Meskipun dia sudah mengalami persidangan formasi ilusi, ketika dia melihat formasi saat ini, menggigil masih turun ke tulang punggungnya karena formasi itu benar-benar terlalu mengerikan. Formasi ilusion awalnya tidak terlihat, jadi pergi. Dengan formasi ilusion, aku percaya bahwa banyak orang tidak akan bisa melewatinya. Bahkan jika mereka bisa melewati sini, mereka tidak bisa melewati pos pemeriksaan nanti. Di benua ini, benar-benar tidak ada orang yang bisa mendekati harta itu, Egi berkata dengan jijik. Chu Feng juga merasa bahwa Egi berbicara cukup masuk akal karena formasi ilusion hanya lingkaran terluar.
Roh jahat yang digambarkan sebagai antek kecil oleh teknik armor kura-kura hitam sudah begitu kuat, jadi dia benar-benar tidak berani membayangkan bagaimana keberadaan wali yang lebih dalam. Mungkin itu monster yang bisa menghancurkan segalanya di benua ini, kan? Namun, selama dia memikirkan monster yang bisa menghancurkan benua 9 provinsi, Chu Feng tidak bisa tidak berpikir bahwa ada juga monster yang tersegel di dunia spiritualnya, dan dari deskripsi Egi, bahwa monster adalah eksistensi yang dapat menyebabkan kekacauan di benua 9 provinsi. Juga, Egi mengatakan bahwa monster yang disegel itu tidak banyak di matanya. Dari nadanya, Chu Feng bisa merasakan bahwa dia tampaknya tidak sesumbar. Dia tampaknya benar-benar memiliki kekuatan yang memungkinkannya untuk memandang rendah segalanya. Namun, Egi yang kuat dan monster yang bisa menghancurkan benua 9 provinsi dimeteraikan di dunia spiritualnya. Itu membuat Chu Feng membayangkan betapa kuatnya orang yang melakukan semua itu. Apakah itu orang tuanya? Atau saudara-saudaranya? Atau siapa? Ayah, ibu, apakah kalian berdua masih di dunia ini? Pertanyaan itu bergema di hati Chu Feng. Seberapa besar harapannya bahwa orang tuanya masih berada di dunia? Itu adalah kebenaran yang paling ingin dia ketahui. Karena dia sudah menjelajah, ketika dia kembali, Chu Feng bisa bergegas kembali tanpa jejak ketakutan. Kecepatannya sangat meningkat, dan hanya setelah beberapa hari, dia tiba kembali di pintu masuk. Namun, di jalan belakang, Chu Feng menemukan beberapa mayat dari orang-orang istana Pangeran Qilin yang mati menyedihkan oleh mekanisme di dunia gua. Dapat dilihat bahwa setelah dia berhasil membuka pintu masuk, rumah Pangeran Qilin juga mengirim beberapa ahli untuk mencari di tempat ini. Tapi sayangnya, tidak peduli seberapa kuat kultivasi mereka, mereka yang tidak tahu teknik formasi roh tidak dapat mengelak bahkan mekanisme yang paling sederhana. Tetapi hal yang paling tidak dimengerti Chu Feng adalah bahwa setelah berita itu menyebar, penguasa rumah Pangeran Qilin, penguasa rumah besar itu tidak menunjukkan dirinya. Biasanya, setelah membuka pintu masuk ke harta karun yang sangat mungkin menyembunyikan harta yang tak ada habisnya, bahkan jika itu adalah tuan rumah itu, dia akan sangat tersentuh dan dia seharusnya segera datang untuk menangani masalah ini secara pribadi. Jadi, karena dia belum muncul, itu jelas tidak masuk akal. Tapi Chu Feng terlalu malas untuk memikirkan hal-hal itu. Ketika para penjaga tertangkap basah, dia secara tersembunyi meninggalkan tempat itu. Chu Feng sudah bersiap untuk meninggalkan Provinsi Azur. Jadi, sebelum dia pergi, dia ingin mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa orang, dan orang pertama yang dia ingin katakan selamat tinggal adalah kerabatnya. Setelah beberapa saat terburu-buru, Chu Feng akhirnya kembali ke kota tempat tinggal Chu Guyu dan yang lainnya. Ketika dia memasuki kota, Chu Feng masih berpikir. Setelah mengeluarkan keterampilan bela diri peringkat 6 yang diberikan Li Shangqing, dia bertanya-tanya seberapa bahagia Chu Guyu dan yang lainnya, dan mungkin mereka bahkan akan kesulitan tertidur. Chu Feng, akhirnya kamu muncul. Kami sangat khawatir tentang kamu. Namun, tepat saat Chu Feng memasuki kediaman, Chu Yu berlari dengan wajah panik. Dia memeluk Chu Feng, dan dia bahkan bisa merasakan tubuhnya bergetar dengan beberapa suara tangisan yang keluar dari mulutnya. Secara bersamaan, semua anggota keluarga Chu lainnya di belakang Chu Yu sama-sama gembira dan khawatir, dan dengan rasa takut yang tersisa di wajah mereka, mereka memandang Chu Feng seolah-olah dia kembali dari gerbang neraka. Chu Yu, apa yang kamu lakukan? Aku sangat baik-baik saja dan tidak ada yang terjadi pada aku. Chu Feng benar-benar tidak tahu harus berbuat apa karena Chu Yu dan yang lainnya, dan pada saat yang sama, ia juga merasa gelisah yang tak terlukiskan. Chapter 303. Perubahan mengejutkan surga. Chu Feng, jangan khawatir. Kami akan selamanya berada di sisimu. Chu Feng, kamu selamanya bagian dari keluarga Chu kami. Kami tidak akan meninggalkan kamu. Ya, Chu Feng. Kapanpun, kamu masih memiliki kami, keluarga kamu. Apapun yang kamu lakukan, kami akan mendukung kamu dan tidak pernah meninggalkan kamu. Tepat pada saat itu, Chu Wei, Chu Cheng, Chu Zhen, dan yang lainnya keluar dari kediaman.
Bahkan Chu Guyu keluar, dan semua orang sangat emosional ketika mereka melihat Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia merasa sesuatu pasti telah terjadi. Jadi, dia bertanya, dalam beberapa hari terakhir, apakah ada sesuatu yang tidak aku ketahui tentang terjadi? Saudaraku, apakah kamu benar-benar masih tidak tahu? Chu Guyu memikirkan kemungkinan ketika dia melihat wajah kosong Chu Feng. Sejak akhir 100 School Gathering, aku selalu berkultivasi di tempat tersembunyi. Setelah keluar, aku langsung datang ke sini untuk mencari kalian semua. Aku tidak tahu apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, Chu Feng menjelaskan. Saudaraku, ikuti aku. Melihat itu, Chu Guyu pertama-tama dengan hati-hati memindai sekelilingnya, kemudian bersiap untuk berjalan lebih dalam ke kediaman. Tapi pada saat itu, Chu Feng melambaikan lengan bajunya dan formasi roh kedap suara yang tak terbatas muncul. Itu menyelimuti daerah tempat mereka berada, lalu dia berkata, saudaraku, bicara saja di sini. Ekspresi Chu Feng berubah menjadi sangat gelisah. Dia juga benar-benar ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saudaraku, hal-hal yang terjadi di 100 School Gathering benar-benar benar? Kamu membunuh murid nomor 1 dari sekolah Lingyun, Dugu Aoyun, dan kamu bahkan melumpuhkan murid nomor 2 dari sekolah Lingyun, Feng Hao. Chu Dugyu bertanya dengan serius. Betul. Apakah sekolah Lingyun mencari masalah? Tanya Chu Feng. Bukan hanya sekolah Lingyun. Bahkan rumah Pangeran Qilin sedang mencarimu, kata Chu Guyu. Rumah Pangeran Qilin? Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng sangat terkejut. Meskipun dia juga tahu bahwa sekolah Lingyun dan rumah Pangeran Qilin memiliki hubungan yang cukup baik, di dalam rumah Pangeran Qilin, dia memiliki Qi Feng yang mengawasi semuanya. Qi Feng yang saat ini adalah pakar alam surga. Posisinya harus lebih tinggi lagi di rumah Pangeran Qilin, dan otoritas kata-katanya harus lebih penting daripada sekolah Lingyun. Jadi, mengapa Menshan Pangeran Qilin yang sekarang mengarahkan tombak ke arahnya? Saudaraku, setelah pertemuan 100 School Gathering berakhir, kamu belum bertemu Qi Feng yang lagi, dan kamu belum pergi ke rumah Pangeran Qilin bersamanya, kan? Chu Guyu melanjutkan bertanya. Aku tidak. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Chu Guyu pertama-tama menghela nafas tanpa daya, kemudian menindaklanjuti dan berkata, saat ini, rumor di luar mengatakan bahwa kamu telah bergabung dengan Qi Feng Yang dan kamu berdua ingin membunuh tuan dari Menshan Pangeran Qilin untuk membantu skema Qi Feng Yang untuk kekuasaan dan merebut posisi. Namun, kepala sekolah Lingyun, Yan Yang Tian, tiba tepat pada waktunya, dan hanya karena itu, kalian berdua tidak bisa lolos begitu saja. Saat ini, Qi Feng Yang telah ditangkap dan 10 hari kemudian, dia akan dipenggal di depan umum. Sedangkan untukmu, kamu melarikan diri dalam kekacauan dan sekarang, Istana Pangeran Qilin pergi kemana-mana ketika mereka mencoba untuk menangkapmu. Mereka bahkan memerintahkan semua orang yang berhubungan dengan kamu untuk menonjol dan mengumumkan kepada dunia bahwa mereka memutuskan hubungan mereka dengan kamu. Hanya dengan begitu mereka bisa merasa malu karena berteman dengan orang jahat sepertimu, atau yang lain. Atau apa? Chu Feng erat bertanya. Atau setelah mereka memenggal Qi Feng Yang di depan umum, mereka akan memenggal dan memusnahkan keluarga semua orang yang memiliki hubungan dekat dengan kamu atau mereka yang belum menyatakan kepada dunia bahwa hubungan mereka terputus dengan kamu. Ada sesuatu seperti ini? Pada saat itu, Chu Feng dengan erat mengerutkan kening. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa perubahan besar akan terjadi dalam selusin hari yang singkat. Qi Feng yang ditangkap dan dia bahkan akan dipenggal di depan umum. Untuk apa itu, dia tidak pergi secara tersembunyi membunuh tuan dari rumah Pangeran Qilin, dan ketika Qi Feng yang berbicara tentang tuan rumah, Chu Feng bisa mengatakan bahwa dia sangat loyal dan tidak mungkin dia memberontak. Dalam semua itu, pasti ada beberapa hal tersembunyi yang tidak diketahui, tetapi untuk apa yang sebenarnya terjadi, pada saat itu, Chu Feng tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia hanya tahu bahwa Qi Feng Yang, saudara lelakinya yang membantunya berkali-kali, akan dipenggal oleh Menshan Pangeran Qilin yang dia setiai. Chu Feng, Istana Pangeran Qilin dan Sekolah Lingyun jelas bersatu.
Mereka tidak hanya ingin mengurus Qi Feng Yang, mereka juga memaksa kamu untuk muncul. 10 hari kemudian, jika kamu tidak muncul sendiri, mereka akan membolak-balik seluruh provinsi Azur. Jika mereka masih tidak dapat menemukan kamu, mereka akan membunuh semua orang yang berhubungan dengan kamu. Saat ini, kamu harus membuat orang-orang di sekitarmu yang penting menetap di lokasi yang sangat aman. Hanya setelah itu kamu dapat berpikir bagaimana cara menyelamatkan Qi Feng Yang, atau kamu tidak hanya akan mati, bahkan semua orang di sebelah kamu tidak akan hidup. Jangan berpikir bahwa rumah Pangeran Qilin dan sekolah Lingyun akan benar-benar memaafkan mereka bahkan jika mereka mengatakan bahwa mereka telah memutuskan hubungan mereka denganmu. Jika mereka ingin membunuh orang di sebelahmu, mereka memiliki alasan yang tak terhitung dan metode yang tak terhitung jumlahnya. Itu karena tempat ini adalah wilayah mereka untuk memulai dan tidak ada yang berani menentang apapun yang mereka lakukan. Egi dengan murah mengingatkan ketika dia sepertinya tahu apa yang akan dilakukan Chu Feng. Egi, menurutmu di mana tempat teraman yang harus kukerjakan sekarang? Chu Feng memindai anggota keluarga Chu yang berdiri di sekelilingnya karena dia benar-benar tidak ingin mereka terpengaruh karena dirinya sendiri. Saat ini, tempat terbaik untuk pergi adalah makam 1000 tulang. Tidak hanya pendiri Azur Dragon yang ada di sana untuk melindungi mereka, ada juga kolam esensi yang dapat meningkatkan budidaya mereka, kata Egi. Makam 1000 tulang? Bagaimana mungkin? Sang pendiri dengan jelas mengatakan kepada aku untuk merahasiakannya bahwa dia masih hidup di dunianya, jadi bagaimana mungkin baginya untuk mengizinkan aku membawa orang-orang yang dekat dengan aku ke dalam 1000 tulang makam untuk hidup dan bahkan membiarkan dia melindungi keselamatan keluarga aku? Chu Feng merasa itu terlalu gila. Sesuatu seperti itu tidak mungkin dicapai. Idiot. Jika itu sebelumnya, mungkin itu tidak mungkin. Tapi itu berbeda sekarang. Pendiri Azur Dragon memiliki permintaan untuk kamu, jadi dia tidak akan menolak permintaan kamu sendiri. Selain itu, mengirim orang yang dekat denganmu ke Thousand Bone Graveyard setara dengan meningkatkan kartu yang ada di tangannya. Meningkatkan kartu yang ada di tangannya. Apa maksudmu dengan itu? Chu Feng tidak mengerti. Pikirkan tentang itu. Pendiri Azur Dragon memiliki permintaan untuk kamu dan dia ingin kamu mengembangkan untuk membangkitkannya. Tetapi dengan sifatnya, dia benar-benar tidak akan mempercayai kamu sepenuhnya. Tapi jika kamu mengirim orang-orang terdekatmu ke makam 1000 tulang, jika dia menentangmu, dia bisa menggunakan keluargamu sebagai alat tawar-menawar untuk memaksamu. Setidaknya, dia bisa mengancam kamu sehingga kamu harus membantunya tanpa memainkan trik apapun. Ini sama dengan menyerahkan keluargamu kepada pendiri Azur Dragon baginya untuk mengancammu. Karena pendiri Azur Dragon adalah orang tua yang cerdas, dia harusnya dapat dengan jelas memahami hutang ini. Jadi, dia pasti akan setuju. Tidak peduli berapa banyak orang yang kamu masukkan ke makam 1000 tulang, dia akan setuju. Egi berkata. Pada saat itu, Chu Feng agak ragu-ragu. Awalnya, dia tidak merasa banyak dan dia hanya khawatir apakah pendiri Azur Dragon akan setuju atau tidak. Tetapi setelah mendengar analisis Egi, dia juga merasa jika pendiri Azur Dragon benar-benar ingin menggunakannya, mengirim keluarganya ke Thousand Bone kuburan benar-benar mengirim domba ke mulut harimau. Chu Feng. Waktu ekstrim membutuhkan metode ekstrim. Kamu hanya dapat menjamin keselamatan sementara mereka jika kamu mengirim keluarga kamu jauh dari provinsi Azur sekarang. Namun, kamu hanya bisa melakukan ini untuk menjamin keselamatan sementara mereka. Bisakah kamu menjamin bahwa mereka akan benar-benar aman ketika mereka meninggalkan provinsi Azur? Dengan emosimu, bahkan jika kamu meninggalkan provinsi Azur, akan sulit untuk menghindari membuat musuh besar. Mungkin musuh yang lebih besar daripada rumah Pangeran Qilin dan sekolah Lingyun. Kamu dapat melarikan diri, tetapi bisakah mereka melarikan diri? Jadi, kamu harus mengatur keluarga kamu dengan benar sehingga kamu tidak akan memiliki kekhawatiran tentang masalah yang datang dari belakang. Meskipun sangat mungkin pendiri Azur Dragon menggunakanmu, saat ini, kamu harus menggunakannya. Dia tidak peduli metode apa yang dia gunakan, jadi kamu tidak peduli metode mana yang kamu gunakan. Chapter 304.
Dingin dan kehangatan emosi manusia. Kamu harus mengerti dengan jelas bahwa sebelum kamu dapat membantunya bangkit, dia sama sekali tidak akan melukai salah satu kerabatmu. Selama periode waktu ini, keluarga kamu akan benar-benar aman. Adapun bakat kamu, ketika kamu menjadi spiritualis dunia jubah ungu, apakah kamu merasa bahwa kamu akan takut pada pendiri Azure Dragon? Pada saat itu, jika dia benar-benar ingin kamu membantu dan jika dia tidak memiliki niat jahat terhadapmu, maka itu baik-baik saja. Tetapi jika dia ingin menggunakan kamu dan menghancurkan jembatan setelah menggunakan kamu, kamu juga bisa membunuhnya. Egi melanjutkan. Pada saat itu, Chu Feng tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Dia merasa bahwa kata-kata yang dikatakan Egi cukup masuk akal, tetapi ini berhubungan dengan orang-orang yang dekat dengannya, jadi dia masih merasa bahwa itu adalah risiko yang terlalu besar. Kali ini, aku akan mendengarkanmu. Akhirnya, setelah beberapa saat pertimbangan serius, Chu Feng masih merasa bahwa metode Egi baik-baik saja. Jadi, pada hari itu, Chu Feng mengawal anggota keluarga Chu menuju sekolah Azure Dragon, dan karena hari ini adalah situasi khusus, bahkan jika Chu Feng adalah murid dari sekolah Azure Dragon, ia harus mengenakan topi berbentuk kerucut untuk menyembunyikannya. Identitas. Bahkan sebelum memasuki sekolah Azure Dragon, di jalan saat dia mendaki gunung, Chu Feng melihat sekelompok besar murid dari sekolah Azure Dragon saat ini membawa tas di punggung mereka sambil bergegas menuruni gunung. Pada saat yang sama, ia dapat mendengar bisikan mereka. Pada awalnya, aku berpikir bahwa sekolah Azure Dragon akan meningkat pesat dan bahwa aku akan memiliki masa depan yang hebat dengan memasuki sekolah ini. Siapa yang tahu itu setelah masuk, aku harus pergi. Ya, karena satu Chu Feng, kami dan yang lain harus pindah ke sekolah lain. Chu Feng itu benar-benar harus mati. Itu Li Sangqing yang terlalu keras kepala. Jelas, selama dia berdiri dan mengumumkan bahwa sekolah Azure Dragon jelas dari hubungan dengan Chu Feng, itu akan baik-baik saja. Tetapi siapa yang mengira bahwa dia menonjol dan pada akhirnya, mengatakan bahwa sekolah Azure Dragon dan Chu Feng akan hidup bersama, dan mati bersama. Mengutuk. Bukankah dia hanya menghancurkan kita semua? Siapa yang akan mengatakan dia tidak? Menshan Pangeran Qilin dan sekolah Lingyun sudah menyatakan bahwa mereka yang tidak menjernihkan hubungan mereka dengan Chu Feng akan bertemu dengan malapetaka pemusnahan keluarga. Dengan melakukan ini, sama saja dengan membiarkan sekolah Azure Dragon memenuhi nasib pemusnahan sekolah. Jika kami tidak segera menghapus hubungan ini, kami akan terseret olehnya juga. Aku benar-benar berharap Chu Feng segera ditangkap oleh orang-orang dari rumah Pangeran Qilin dan meninggal. Dia benar-benar membawa maut bersamanya. Jangan bicarakan ini dan mari kita cepat-cepat meninggalkan zona bencana ini. Setelah mendengar kata-kata orang-orang itu, kedua kepalan Chu Feng tidak bisa membantu tetapi mengepal erat. Namun, setelah itu, mereka berangsur-angsur santai dan terbuka, tetapi wajahnya masih sangat jelek. Ketika dia berada di masa kejayaannya, semua orang itu dengan bersemangat berusaha menjalin hubungan dengannya untuk meningkatkan kemampuan memamerkan mereka. Tapi ketika Chu Feng berada di masa-masa sulitnya, mereka adalah orang pertama yang melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Mereka bahkan tidak memikirkan keselamatan Chu Feng, sebaliknya, mereka menyalahkan Chu Feng karena memotong masa depan mereka. Chu Feng, setelah berpikir, ada satu hal yang harus kukatakan padamu. Tiba-tiba, Chuyu yang berada di sebelah Chu Feng berbicara. Chuyu, ada apa? Tanya Chu Feng. Aku mendengar bahwa pada periode waktu sebelumnya, Suro dan Sumei, dua saudara perempuan, mengumumkan bahwa mereka menjernihkan hubungan mereka dengan kamu dan mengenali orang seperti kamu sebagai Ai. Namun bagaimana? Namun, mereka tidak secara pribadi mengatakan kata-kata itu. Ayah mereka, Su Hen, mengatakan kata-kata itu untuk mereka. Chuyu berbicara. Aku mengerti. Chu Feng ringan tersenyum dan mengangguk. Meskipun di permukaan, emosinya tidak memiliki kesempatan terlalu besar, benjolan kemarahan mengamuk di hatinya. Chu Feng, lampu tua yang tidak berguna yang disebut Su Hen benar-benar perlu dirawat. Aku sarankan kamu mengisapnya kering untuk membunuhnya.
Egi merasa tidak adil untuk Chu Feng. Aku punya rencana aku. Chu Feng tidak menjawab tentang itu karena apa yang dia pikirkan bukanlah bagaimana merawat Su Hen. Apa yang dia pikirkan adalah situasi apa yang dialami saudari-saudari Suro dan Su Mei, dan apakah mereka dalam bahaya atau tidak. Setelah itu, dengan metode khusus, Chu Feng berhasil membawa anggota keluarga Chu ke daerah di mana makam 1000 tulang berada. Tetapi di jalan, Chu Feng melihat apa yang benar, panas dan dinginnya sikap dunia, dan dingin dan hangatnya emosi manusia. Hampir semua murid dan tetua dari sekolah Azure Dragon meninggalkan daerah itu untuk membersihkan hubungan mereka dengan Chu Feng dan sekolah Azure Dragon. Setelah datang ke makam 1000 tulang, Chu Feng tidak turun bersama anggota keluarga Chu. Dia pertama kali membuka terowongan untuk memasuki Thousand Bone Graveyard sebelum mereka karena dia harus mendapatkan izin dari pendiri Azure Dragon. Pada awalnya, setelah mendengar kata-kata Chu Feng, wajah pendiri Azure Dragon berubah sangat dan dia bahkan sedikit marah. Meskipun dia tidak berbicara, Chu Feng sudah merasakan niatnya untuk menolak. Namun, setelah menyatakan pentingnya orang-orang itu kepada Chu Feng, pendiri Azure Dragon terguncang. Pada akhirnya, dia tidak hanya mengabulkan permintaan Chu Feng, dia bahkan berjanji akan menjamin keselamatan anggota keluarga Chu di makam 1000 tulang. Untuk dia mengenai besi ketika sedang panas, Chu Feng juga mengambil kesempatan dan meminta untuk juga membiarkan Li Sangqing dan orang-orang lain dari sekolah Azure Dragon untuk memasuki tempat ini untuk berlindung. Kali ini, tanpa ragu-ragu, pendiri Azure Dragon mengizinkannya. Jadi, setelah keluarganya menetap dengan baik di makam 1000 tulang, Chu Feng pergi dan maju untuk mencari Li Sangqing, orang tua yang bersedia menyerahkan seluruh sekolah Azure Dragon untuk dirinya sendiri. Pada saat itu, Li Sangqing berdiri di puncak sebuah istana sambil mengamati dari atas ke bawah ke arah para murid dan tetua yang perlahan meninggalkan sekolah. Zhuge Liuyun dan 6 pelindung juga di sebelahnya. Ketika mereka melihat gelombang besar arus manusia yang turun dari gunung, ekspresi rumit digantung di wajah orang-orang tua. Itu yang disebut, hati manusia sulit diprediksi, dan perasaan seseorang yang sebenarnya ditunjukkan ketika bencana melanda. Tetapi kebenaran selalu membuat hati seseorang sakit. Orang-orang yang selalu mengikuti di belakang kamu, yang menjilat kamu, dan yang bersumpah setia, pergi tanpa satupun kepedulian kebenaran ketika kamu menemui malapetaka. Siapa yang pernah mengalami perasaan seperti itu? Jika mereka pergi, mereka pergi. Lebih baik bagi mereka untuk pergi. Dengan murid dan tetua seperti ini, sekolah Azure Dragon tidak akan memiliki cara untuk benar-benar menjadi kuat. Zhuge Liuyun takut bahwa Li Sangqing akan memiliki beban sehingga dia naik ke konsol. Ho! Tidak perlu meremehkanku seperti itu kan? Mengapa aku merasa sedih karena murid-murid menyukai mereka pergi? Sebenarnya, aku sangat senang karena aku tahu penilaian aku tidak buruk. Lihatlah semua murid yang aku punya kesan baik sejak awal. Bukankah mereka masih tertinggal? Li Sangqing menoleh untuk melihat ke belakang. Di dekatnya, ada 59 murid inti muda berdiri di sana dan 38 tetua dengan kultivasi yang cukup baik. Itu adalah bibit yang baik yang dipilih Li Sangqing secara tersembunyi. Tidak hanya orang-orang itu memiliki bakat budidaya bela diri yang cukup baik, yang paling penting adalah bahwa mereka juga memiliki hati yang setia. Mereka memiliki hati untuk berbagi kesulitan sekolah Azure Dragon dan hati untuk mati bagi sekolah Azure Dragon. Dengan fakta, itu membuktikan bahwa Li Sangqing tidak memilih orang yang salah. Pada saat sekolah Azure Dragon akan menghadapi hidup dan mati, para murid tetap tinggal. Jam berapa kita berangkat dari sini? Kamu tidak akan benar-benar ingin mereka hanya tinggal di sini tanpa melakukan apa-apa sambil menunggu kematian, bukan? Zhuge Liuyun bertanya. Tentu saja tidak. Kami menunggu sampai tidak ada satu orang pun yang tersisa, lalu kami memulai perjalanan kami. Kita harus menjamin kelangsungan hidup orang-orang luar biasa dari sekolah Azure Dragon aku. Hanya mereka yang bisa menghidupkan kembali sekolah Azure Dragon aku. Li Sangqing menjawab. Ah, aku bertanya-tanya kemana bocah itu Chu Feng pergi. Aku harap tidak ada yang terjadi padanya. Zhuge Liuyun melihat ke kejauhan dan sedikit kekhawatiran muncul di matanya.
Setelah mendengar nama Chu Feng, hampir semua wajah semua orang tidak bisa menahan emosi. Oh, kalian orang-orang tua di sini melihat pemandangannya, kan? Tetapi pada saat itu, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar di belakang Li Zhangqing dan yang lainnya. Setelah mendengar suara itu, wajah Li Zhangqing dan yang lainnya bersukacita dan mereka dengan cepat membalikkan tubuh mereka. Setelah melihat orang itu dengan jelas, wajah mereka yang semula bahagia menjadi sangat gembira. Chapter 305. Naga bepergian melalui 9 surga. Chu Feng, tidak ada yang terjadi pada kamu? Ini luar biasa. Setelah melihat Chu Feng, Li Zhangqing dan yang lainnya tanpa henti emosional. Mereka dengan cepat berjalan dan mereka mulai melihat ke atas dan ke bawah, dengan hati-hati dan dengan detail pada Chu Feng seolah-olah mereka sangat takut bahwa Chu Feng menderita cedera. Heh, apakah aku tidak baik-baik saja sekarang? Chu Feng tertawa dan mengikuti itu, dia melihat para tetua dan murid di belakang mereka dan berkata kepada Li Zhangqing, "Kepala sekolah, ini adalah bibit yang bagus yang kamu katakan sebelumnya. Tidak buruk. Tentu saja. Tidak peduli jam berapa sekarang, mataku tidak akan buruk. Namun, kali ini, kamu sepertinya telah menyebabkan masalah. Sepertinya kita semua harus ikut bersamamu pada hari-hari yang sulit dan tunawisma." Li Zhangqing tersenyum saat dia menepuk bahu Chu Feng. Meskipun dia mengatakan kata-kata itu di permukaan, dia bahkan tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyalahkan Chu Feng. "Aku khawatir tidak ada dari kalian yang akan berada dalam hari-hari yang sulit dan tanpa rumah sekarang." Chu Feng tertawa dan berkata, "Chu Feng, bocah, apa yang kamu bicarakan?" Setelah mendengar kata-kata itu, Li Zhangqing dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. "Ikuti saja aku." Saat Chu Feng berbicara, dia ingin pergi, tapi kemudian dia menghentikan langkahnya, berbalik ke arah bibit bagus yang dipetik Li Zhangqing, dan berkata, "Panggil mereka juga." Kerumunan tidak tahu apa yang dilakukan Chu Feng, sehingga bahkan setelah Chu Feng membawa mereka ke hutan itu, mereka masih tersesat dan bingung. Hanya sampai Chu Feng mulai meletakkan formasi roh untuk memadatkan pintu masuk formasi roh keluar, Zhuge Liang bereaksi. Dengan wajah yang mencengangkan, dia menunjuk ke pintu masuk formasi roh yang diletakkan Chu Feng dengan tak percaya dan berkata, "Chu Feng, kamu tidak akan menyelesaikan misteri makam tulang 1000 dan menemukan itu pintu masukkan." "Chu Feng, apakah itu benar? Kamu membuka makam 1000 tulang?" Melihat itu, Li Zhangqing dan yang lainnya juga dengan cepat pergi untuk bertanya dengan seksama. Adapun yang lain, wajah mereka sangat berubah dan keheranan memenuhi mereka. "Tempat seperti apa itu makam 1000 tulang? Itu adalah legenda sekolah Azure Dragon. Tidak ada satu orang pun di sekolah Azure Dragon yang tidak tahu tentang makam 1000 tulang, tetapi tidak ada yang bisa menemukannya. Orang-orang yang memang melihat makam 1000 tulang kebanyakan meninggal. Dikatakan bahwa hanya sejumlah kecil orang yang tidak mati, tetapi mereka menjadi idiot yang menjadi gila. Jika Chu Feng benar-benar membuka makam 1000 tulang hari ini, itu sama dengan memecahkan misteri yang belum terpecahkan yang hampir 1000 tahun dari sekolah Azure Dragon. Itu secara alami menyebabkan orang menantikannya, tetapi mereka juga merasa itu tidak dapat dipahami dan sulit dipercaya. Saat dia menghadapi kerinduan ekspresi keramaian, Chu Feng akhirnya dengan ringan tersenyum dan menganggukkan kepalanya, lalu berkata, "Aku memang menemukan makam 1000 tulang, tapi aku belum memecahkan misteri di sana. Namun, aku punya kabar baik untuk memberitahu semua orang di sini. Semua orang bisa selamat di bawah tempat ini. Karena struktur khusus di daerah itu, tidak apa-apa bahkan jika semua orang tinggal di sana selama puluhan tahun. Dengan bersembunyi di bawahnya, orang-orang dari Menshan Pangeran Qilin dan sekolah Lingyun tentu tidak akan dapat menemukan kamu, apalagi membahayakan kamu. Juga, di tempat itu, ada juga sesuatu yang dapat membantu semua orang dengan cepat membuat terobosan. Manfaat yang dibawa benda itu tidak bisa dibandingkan dengan obat asal atau obat dalam. Namun, yang terpenting adalah bahwa di bawahnya, semua orang juga akan melihat seseorang. Seseorang yang pasti kamu tidak akan harapkan." "Chu Feng, siapa itu?" "Ya Chu Feng, siapa lagi yang bisa berada di sini?"
Jangan membangkitkan ketegangan apapun. Orang-orang yang darahnya mulai mendidih oleh kata-kata Chu Feng sangat ingin tahu orang yang sebenarnya ada di bawah sana untuk bisa membiarkan Chu Feng menyebabkan ketegangan yang begitu besar. Pendiri sekolah-sekolah Azure Dragon aku, pendiri Azure Dragon. Kata Chu Feng dengan tenang. Apa? Chu Feng, apa yang baru saja kamu katakan? Katakan lagi. Setelah mendengar kata-kata itu, hampir semua murid tiba-tiba menyusut dan mereka tidak berani mempercayai kata-kata yang baru saja mereka dengar. Saat ini, pendiri sekolah Azure Dragon ada di bawah sini. Chu Feng mengulanginya dengan penekanan. Chu Feng, lelucon apa ini? 1000 tahun telah berlalu sejak penciptaan sekolah Azure Dragon. Bagaimana mungkin nenek moyang itu masih hidup? Seorang tetua tidak percaya dengan kata-kata yang diucapkan Chu Feng. Betul. Chu Feng, ada beberapa kata yang tidak bisa kamu ucapkan secara acak. Pada kenyataannya, banyak orang tidak mempercayainya juga. Jika kamu tidak percaya, ikuti aku dan datang. Lihat, maka kamu akan tahu. Chu Feng ringan tersenyum dan dia tidak menjelaskan. Dia melangkah ke pintu masuk formasi roh terlebih dahulu. Setelah melihat Chu Feng menghilang, Li Shangqing dan yang lainnya menjadi lebih gugup. Mereka pertama-tama saling memandang sebentar, kemudian mengikuti itu, mereka merapikan pakaian mereka, dan ketika mereka merasa bahwa mereka sangat tertib, mereka mengikuti langkah-langkah Chu Feng dan turun. Setelah melewati formasi roh, mereka menemukan bahwa Chu Feng berdiri di depan mereka sambil tersenyum dan menatap mereka. Di samping Chu Feng, ada orang lain yang berdiri di sana. Seorang lelaki tua yang juga memiliki senyum di wajahnya. Pria tua itu mengenakan jubah biru, membawa kocokan lalat di tangannya, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya redup, dan ia juga memancarkan aura yang sangat kuat, seperti orang suci. Murid Li Shangqing, kepala sekolah Azure Dragon yang ke-22, memberikan penghormatan kepada pendiri sekolah. Pada saat itu, tubuh bersemangat Li Shangqing bergetar dan dia buru-buru berlutut ke tanah dan memberikan penghormatan besar kepada pendiri Naga Azur. Adapun 6 pelindung, dan para tetua dan murid lainnya, mereka bahkan sangat terkejut bahwa mereka tidak bisa mengurus diri mereka sendiri. Seolah-olah mereka tiba di dunia mimpi ketika mereka menatap kosong pada pendiri Azure Dragon. Mereka bahkan berpikir bahwa segala yang ada di depan mata mereka tidak benar, dan hanya setelah beberapa saat mereka perlahan-lahan sadar dan dengan cepat berlutut dan memberi hormat kepada Azure Dragon Founder. Semuanya, bangkitlah. Tenanglah. Adapun pendiri Azure Dragon, dia tidak memiliki sedikit pun kesombongan saat dia menarik Li Shangqing dan yang lainnya kembali. Setelah itu, pendiri Azure Dragon memperkenalkan manfaat dari kolam esensi kepada Li Shangqing dan yang lainnya dan dia memberitahu mereka cara mengolah dalam kolam esensi. Setelah mengetahui efek muskil dari kolam esensi, semua orang sangat gembira karena itu bisa membuat kultivasi mereka meningkat pesat. Terutama Li Shangqing. Dia bahkan memiliki harapan untuk menuju dunia surga yang tidak terjangkau. Namun, tidak ada yang berani bertanya tentang mengapa pendiri Azure Dragon masih hidup, di mana kuburan ribu tulang mengarah, atau di mana beberapa puluh ribu tulang berasal dari karena mereka, yang sangat menghormati pendiri sekolah, tidak berani untuk tanyakan tentang hal-hal itu dalam situasi ketika pendiri Azure Dragon tidak akan membicarakannya. Setelah memahami segalanya, Li Shangqing dan yang lainnya mulai memindahkan barang-barang penting dari sekolah Azure Dragon ke makam 1000 tulang. Mereka bahkan mengumpulkan sejumlah besar makanan dan sumber daya karena mereka tidak tahu berapa lama mereka akan tinggal di sana. Saat Li Shangqing dan yang lainnya sibuk dengan semua itu, pendiri Azure Dragon memanggil Chu Feng ke sudut yang lebih tenang dan berkata kepadanya. Chu Feng, karena tubuh istimewaku, aku tidak punya cara untuk meninggalkan makam 1000 tulang jadi aku takut aku tidak bisa membantumu mengenai kesulitan yang kamu hadapi saat ini. Namun, aku punya hadiah untukmu. Mungkin di masa kritis bahaya, itu bisa melindungi hidupmu. Saat dia berbicara, pendiri Azure Dragon mengarahkan jarinya ke dahi Chu Feng. Pada saat itu, wajah Chu Feng langsung berubah sangat dan kebahagiaan gila melonjak ke kedua matanya. Karena, pendiri Azure Dragon saat ini menanamkan keterampilan bela diri kepadanya.
Itu adalah keterampilan bela diri tubuh yang sangat mendalam. Meskipun pangkat keterampilan bela diri tidak diberi label, meskipun Chu Feng belum mengolahnya, hanya dengan mengetahui metode budidaya keterampilan bela diri ini, Chu Feng tahu bahwa itu adalah keterampilan bela diri tubuh yang jauh lebih mendalam daripada teknik langit imperial. Dalam banyak keterampilan bela diri yang telah aku ciptakan dalam hidup aku, ini adalah yang paling aku senangi, tetapi itu juga yang paling sulit untuk dikembangkan. Ini adalah keterampilan bela diri tubuh yang dapat menahan udara untuk berjalan, tetapi berbeda dari keterampilan bela diri tubuh konvensional. Itu tidak bergerak sesuai dengan kemampuan fisiknya sendiri. Itu bergantung pada keterampilan bela diri itu sendiri untuk melakukan perjalanan ke depan. Aku belum menentukan peringkat dari keterampilan bela diri ini karena ia memiliki keterampilan bela diri peringkat 9 yang tak terhingga, tetapi pada kenyataannya, masih ada di antara itu dan keterampilan bela diri peringkat 8. Ini bukan satu-satunya keterampilan bela diri peringkat 8 di benua ini, tetapi ini adalah keterampilan bela diri terkuat yang bisa aku buat. Jadi, aku tidak puas dengan itu dan aku tidak menetapkan peringkat untuk itu, aku juga tidak memberikannya kepada siapapun. Namun, jika kamu bisa menangkapnya, itu pasti akan menjadi kemampuan terbaikmu untuk menyelamatkan jiwa. Selama kamu bisa dengan mahir menangkapnya, aku percaya bahwa sangat sedikit orang yang bisa mengejarmu. Pendiri Azure Dragon berkata dengan serius. Leluhur, apakah ada nama untuk keterampilan bela diri ini? Chu Feng secara umum sudah memahami misteri keterampilan bela diri. Persis seperti bagaimana dia mengatakannya. Itu adalah keterampilan bela diri yang tidak biasa. Itu tak tertandingi dengan keterampilan bela diri tubuh yang khas seperti teknik Imperial Sky. Saat dia menghadapi pertanyaan Chu Feng, pendiri Azure Dragon hanya tersenyum ringan dan berkata, naga bepergian melalui 9 surga. Chapter 306. Ayah yang hati hitam. Setelah membantu keluarganya, Li Zhangqing, dan yang lainnya menetap, Chu Feng meninggalkan sekolah Azure Dragon dan pergi ke kota burung Vermilion karena saat ini, di dalam provinsi Azure, masih ada 2 orang lagi yang Chu Feng tidak bisa melepaskannya. Mereka adalah Suro dan Sumei, 2 saudara perempuan yang cantik. Mengandalkan kekuatan roh yang tajam, ketika Chu Feng tiba di luar kota burung Vermilion, ia menemukan bahwa sebenarnya ada lapisan deteksi formasi roh yang diletakkan oleh spiritualis dunia jubah abu-abu, dan di dalam kota burung Vermilion, ia merasa ada banyak orang yang bukan milik kota burung Vermilion yang tersembunyi di dalamnya. Semua itu memberitahu Chu Feng bahwa Vermilion Bird City saat ini sangat mungkin adalah jebakan, namun ia harus melompat ke dalam jebakan atau kalau tidak, ia tidak bisa menyelamatkan 2 saudara perempuan Suro dan Sumei. Chu Feng menyelinap ke kota burung Vermilion dan dia pertama kali pergi ke tempat tinggal Suro dan Sumei, tetapi dia menemukan bahwa mereka berdua tidak ada di sana. Karena itu, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi mulai khawatir dan pada akhirnya, dia menyelinap ke kediaman Su Hen dan dia ingin menemukan beberapa petunjuk darinya. Memang, langit tidak mengecewakan orang-orang yang gigih, dan tidak lama setelah Chu Feng menyelinap ke istana Su Hen, Su Hen bergegas kembali dari luar dan dia bahkan membawa 3 tamu. Itu adalah spiritualis dunia jubah abu-abu dari sekolah Ling Yun. Adapun 2 orang lainnya, mereka berdua adalah orang tua. Yang satu berambut hitam sehitam tinta, dan yang lain berambut putih seputih salju. Mereka adalah ahli puncak dari sekolah Ling Yun, dan mereka adalah 2 dari 12 pelindung. Mereka memang orang-orang dari sekolah Ling Yun. Mari kita lihat trik apa yang kalian semua mainkan. Chu Feng tidak segera bertanya Su Hen. Dia menyembunyikan auranya, bersembunyi di sudut, dan diam-diam mengamati setiap gerakan dan tindakan 3 orang. Heh. Tuan-tuan, silakan duduk. Setelah memasuki aula, Su Hen seperti pelayan yang patuh dan dia mengangguk dan membungkuk ke arah 3 orang dari sekolah Ling Yun saat dia menuangkan teh untuk mereka. Untuk pertama kalinya, Chu Feng menemukan bahwa penguasa kota burung Vermilion memiliki keterampilan Boat Lich King tingkat atas. Tuan Kota Su Hen, sepertinya apa yang kamu katakan tidak terlalu benar. Kamu mengatakan bahwa Chu Feng sangat mencintai kedua putri kamu sehingga ia bisa pergi antara hidup dan mati untuk mereka.
Jadi, setelah mengetahui bahwa kedua putri kamu memutuskan hubungan mereka dengannya, ia tentu harus datang ke sini untuk menanyakan alasannya. Tapi mengapa, setelah sekian hari berlalu, tidak ada berita tentang Chu Feng? Pelindung berambut putih itu bertanya. Ini. Mungkin Chu Feng memiliki cinta yang lemah dan sedikit kebenaran, atau mungkin Chu Feng sudah melarikan diri dari Provinsi Azur dan meninggalkan dua putri aku. Su Hen tertawa kecil dan menjelaskan. Kalau begitu itu berarti kedua putrimu benar-benar mencintai orang yang salah. Tetapi bahkan jika Chu Feng datang, dia hanya akan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Tuan Kota Su Hen, dua putri kamu adalah dua keindahan yang langka, tapi sayangnya mereka telah terkontaminasi oleh Chu Feng dan mereka masih tidak mau memutuskan hubungan mereka dengan Chu Feng bahkan sampai sekarang. Aku khawatir ini akan memengaruhi perkembangan masa depan keluarga Su kamu. Lagi pula, kali ini, itu adalah Tuan Istana Pangeran Qilin yang berbicara, dan dia ingin sepenuhnya membunuh setiap orang yang terkait dengan Chu Feng. Pelindung berambut hitam itu berbicara. Tuan-tuan, ini, setelah mendengar kata-kata itu, Su Hen tidak merasa takut. Dia ingin menjelaskan, namun dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya dan dia mulai gagap. Hei, Tuan Kota Su Hen, kamu tidak perlu takut. Sebenarnya, saat ini, aku memiliki metode yang dapat menyelamatkan kamu dan kedua anak perempuan kamu. Pria tua berambut hitam itu tersenyum dan berkata. Tuan-tuan, silakan. Su Hen cepat bertanya. Meskipun tiga orang di depan mereka adalah orang-orang dari sekolah Lingyun, karena kekuatan mereka sombong dan memiliki hubungan dekat dengan Istana Pangeran Qilin, Su Hen benar-benar tidak berani menyinggung mereka. Sebaliknya, dia sangat takut pada mereka. Ketika dia melihat wajah Su Hen yang penuh ketakutan, lelaki tua berambut hitam itu berkata, orang-orang yang menyakitimu adalah dua anak perempuanmu, dan orang yang bisa menyelamatkanmu masihlah dua anak perempuanmu. Tanpa menyembunyikan kebenaran, spiritualis dunia Lord dari sekolah Lingyunku belum menikah bahkan hingga saat ini. Namun, itu adalah cinta pada pandangan pertama terhadap kedua putri kamu. Jika kamu menikahi kedua putri kamu kepadanya, siapa yang berani menyentuh keluarga Su kamu? Pelindung berambut hitam itu berbicara. Betul. Aku menerima berita rahasia, dan bahwa spiritualis dunia jubah kelabu dari rumah Pangeran Qilin tiba-tiba menghilang. Saat ini, sama sekali tidak ada informasi tentang dia dan sangat mungkin bahwa dia telah bertemu dengan kemalangan. Jadi, di dalam batas saat ini di Provinsi Azur, spiritualis dunia Tuhan kita adalah satu-satunya spiritualis dunia jubah abu-abu. Bahkan rumah Pangeran Qilin memperlakukannya dengan hormat dan baik. Su Hen, jika kamu menikahkan putrimu dengan Lord World Spiritist, di masa depan, keluarga musuh pasti akan sangat meningkat. Tepat pada saat itu, pelindung yang berambut putih juga berbicara untuk mendesak. Lord World Spiritist, kamu benar-benar ingin menikahi kedua putriku? Su Hen juga cukup terkejut ketika dia menghadapi berita mendadak. Betul. Siti Lord Su Hen, jika kamu bersedia menikahi Suro dan Sumei ke aku pasti tidak akan memperlakukan kamu dengan buruk. Tapi mungkin dia terlalu bersemangat dan bahagia, spiritualis dunia jubah abu-abu melepaskan tudungnya. Menutupi wajahnya, dan mengungkapkan penampilannya yang sangat buruk. Harus dikatakan bahwa penampilan lelaki tua itu benar-benar sangat jelek. Hidung udang, mata segitiga, kepala labu, wajah bopeng, dan dia bahkan botak. Setelah melihat penampilan spiritualis dunia jubah kelabu, Su Hen langsung menghirup udara dingin. Kemungkinan besar, itu juga pertama kalinya dia melihat seorang lelaki tua yang jelek. Tetapi setelah mengingat identitas khususnya, kekuatan yang kuat, dan latar belakang yang kuat, ia dengan paksa menekan ekspresinya yang terkejut dan berkata sambil tersenyum. Bukan hanya kehormatan bagiku untuk menikahkan putri-putriku denganmu, Lord World Spiritist, itu juga akan menjadi kehormatan nenek moyang keluarga suku. Saat dia berbicara, Su Hen berjalan keluar. Tak lama setelah Su Hen berjalan keluar, pelindung berambut putih itu berbicara kepada spiritualis dunia jubah abu-abu, Tuanku, apakah kamu benar-benar akan menikahi saudara perempuan itu? Saat ini,
Kepala sekolah dan tuan rumah telah memberikan hukuman mati, dan selama orang itu memiliki hubungan dekat dengan Chu Feng, tidak masalah jika mereka mengumumkan bahwa mereka memutuskan hubungan mereka darinya atau tidak, mereka masih untuk dipenggal. Ah, kamu benar-benar tidak mengerti aku dengan baik, tetapi apakah aku tidak akan mengerti karakter kepala sekolah dewa? Namun, Suro dan Sumei adalah keindahan yang langka. Dari semua gadis yang aku lihat, kedua gadis ini benar-benar yang paling cantik. Satu-satunya orang yang dapat dibandingkan dengan keduanya adalah hanya Yan Ruyu dari sekolah Jade Maiden. Akan sangat memalukan jika kecantikan seperti itu terbunuh. Tapi bukankah akan lebih memalukan jika tidak merasakan bagaimana rasanya? Sebentar lagi ketika Suhen memanggil mereka, aku akan mengambil kesempatan itu dan membawa mereka berdua ke kamarku. Kalian berdua juga datang untuk menikmati dua keindahan langka ini. Spiritualis dunia jubah kelabu tersenyum dan berkata dengan cabul. Haha, terima kasih spiritualis dunia Tuhan. Setelah mendengar kata-kata spiritualis dunia, kedua pelindung tua itu juga tanpa henti bersukacita dan mereka juga mengungkapkan senyum penuh nafsu. Bahkan ada beberapa reaksi dari tubuh bagian bawah. Dapat dilihat bahwa mereka berdua sudah memiliki niat jahat terhadap saudara perempuan Suro dan Sumei. Mengutuk. Ketiga orang tua cabul ini punya rencana dengan Suro dan Sumeiku? Kemudian, aku pasti akan membuat kamu semua membayar harganya. Chu Feng yang bersembunyi di sudut dan melihat setiap hal sudah dikonsumsi oleh kemarahan dan suara retak terdengar dari mengepalkan tinjunya. Ada juga Suhen itu. Dia yang paling tidak berharga. Chu Feng, kamu harus menghabisi Suhen atau siapapun yang tahu bagaimana ia akan menipu Suro dan Sumei kamu lagi. Wajah kecil Egi juga memerah karena marah saat dia menggertakkan giginya. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Suhen, sebagai seorang ayah, menjual putrinya sendiri sedemikian rupa. Jangan khawatir. Tidak seorang pun bahkan harus berpikir untuk melarikan diri. Pada kenyataannya, bahkan jika Egi tidak mengingatkannya, Chu Feng sudah ditentukan. Harus dikatakan bahwa efisiensi Suhen dalam melakukan pekerjaan agak cepat, dan dengan momen terpisah, pintu yang tertutup dibuka kembali. Dengan wajah penuh perhatian, Suhen berjalan masuk dan bahkan ada dua wanita cantik dengan kecantikan yang sempurna dan sosok-sosok yang sangat baik mengikuti di belakangnya. Mereka adalah Suro dan Sumei. Chapter 307. Saraf yang dapat menutupi langit. Setelah Suro dan Sumei muncul, ekspresi dari tiga hal lama dari sekolah Lingyun langsung berubah sangat. Setiap orang dari mereka tersenyum seakan bunga mekar di hati mereka dan semua kemarahan dilepaskan. Mata cabul mereka mulai berputar secara acak ketika mereka dengan gelisah menyapu wajah Suro dan Sumei dengan keindahan mutlak serta sosok mereka yang patut dibanggakan. Indah. Terlalu indah. Siti Lord Suhen. Kamu benar-benar melahirkan sepasang anak perempuan yang baik. Spiritualis dunia jubah kelabu tidak lagi memiliki karakter yang besar. Dia menggosok tangannya, menjilat bibirnya, dan berjalan menuju Suro dan Sumei. Ya Tuhanku ayah, di mana Chu Feng? Kemana Chu Feng pergi? Namun, Suro dan Sumei bahkan tidak memperhatikan ketiga lelaki tua itu dan dengan ekspresi bersemangat, mereka mencari sosok orang lain di dalam ruangan. Chu Feng. Chu Feng tidak ada di sini. Bahkan jika dia berani muncul di tempat ini, dia hanya akan menjadi mayat yang sedingin es. Setelah mendengar dua kata, Chu Feng, wajah spiritualis dunia jubah abu-abu menjadi agak jelek karena dia tahu bahwa saudara perempuan Suro dan Sumei sudah memberikan hati mereka untuk Chu Feng. Jadi, dari kecemburuan dan kecemburuan, dia benar-benar membenci Chu Feng langsung sampai ke tulang. Suhen, kamu telah menipu kami lagi? Apa alasan kamu dengan menipu kami ke tempat ini? Saat itu, Suro adalah yang pertama bereaksi. Dia menunjuk Suhen dan bertanya. Dia tidak lagi menyebut Suhen sebagai ayah, karena dia benar-benar merasa bahwa pria di depan matanya tidak layak menjadi ayah mereka. Alasan? Suhen, apakah kamu belum memberitahu mereka? Spiritualis dunia jubah abu-abu pertama-tama memandang Suhen, lalu tersenyum dan Suro serta Sumei dan berkata, dua aku yang berharga, ayah kamu telah setuju untuk memberikan kamu dua untuk aku.
mulai sekarang, kalian berdua adalah milikku. Hei! Apa? Suhen, apakah ini benar? Setelah mendengar kata-kata itu, Suro menjadi, tanpa ragu, ketakutan. Ayah, bagaimana kamu bisa memperlakukan kami seperti ini? Apakah kamu bahkan menganggap kami putri kamu? Pada saat yang sama, wajah kecil Sume yang biasanya imut memucat dari amarah. Bahkan matanya sedikit berkerut karena dalam beberapa hari terakhir ini, para saudari benar-benar menerima beberapa kesalahan. Ah, roh kecil, Mei kecil, aku sebagai ayahmu melakukan ini demi kamu. Su Feng dia melakukan kejahatan dan pengkhianatan. Dia benar-benar bergabung dengan Qi Feng Yang untuk membunuh Tuan Istana. Tidak ada tempat baginya untuk mengatakan di benua 9 provinsi. Cepat atau lambat, dia akan ditangkap dan dieksekusi. Adapun kalian berdua, hubungan kamu dengan Chu Feng sebelumnya terlalu dekat. Jika hubungan tidak terputus sepenuhnya, kamu hanya akan terseret olehnya. Namun, saat ini, spiritualis dunia Lord telah memusatkan perhatian pada kalian berdua dan dia bersedia menjadikan kalian berdua sebagai istrinya. Tidak hanya keberuntungan ini untuk kamu, tetapi juga keberuntungan untuk keluarga Su kami. Su Han menjelaskan. Sampah! Kamu bahkan bukan orang. Kamu tidak layak menjadi ayah kami. Suro menunjuk Su Han dan dengan marah menghina. Ayah, aku tidak akan pernah berpikir bahwa kamu adalah orang seperti ini. Aku benar-benar merasa malu dengan menjadikan kamu sebagai ayah aku. Su Mei juga memiliki wajah yang penuh dengan keluhan. Oke Su Han, kedua putrimu terlalu keras kepala. Aku perlu memperbaikinya, atau jika mereka berbicara omong kosong di masa depan, bahkan aku tidak bisa melindungi mereka. Pada saat itu, spiritualis dunia jubah abu-abu sedikit tidak sabar. Dengan pikiran, lapisan formasi roh mengelilingi Suro dan Su Mei di dalam. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, pelindung berambut hitam dan pelindung berambut putih juga melemparkan Suro dan Su Mei yang diikat oleh formasi roh ke pundak mereka. Ketika mereka berbicara, 3 hal lama mulai berjalan keluar dari istana. Tuan-tuan, ini, melihat sikap ketiga lelaki tua itu, Su Han, yang memiliki sedikit pengalaman hidup, langsung memahami apa yang akan dilakukan oleh ketiga lelaki tua itu. Dia cepat-cepat berjalan ke depan, dan dia sangat takut bahwa ketiga lelaki tua itu akan mencemari putrinya sendiri begitu saja. Su Han, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin keluarga Su kamu menjadi seperti keluarga Gong dari kota kura-kura hitam, untuk memusnahkan seluruh keluarga kamu? Melihat bahwa Su Han benar-benar berani menghalangi, wajah spiritualis dunia jubah abu-abu langsung tenggelam. Aku tidak berani. Itu membuat Su Han ketakutan dan dia dengan cepat menyingkir dan menyangkal. Dia bahkan meminta maaf sekaligus. Tetapi setelah melihat tatapan Suro dan Su Mei yang penuh kebencian dan mata mereka yang memerah, Su Han masih menggigit giginya dan berkata, namun, kedua putri aku masih muda. Jika kamu tidak berani, enyahlah. Jika kamu mengganggu minat aku akan memusnahkan keluarga Su kamu. Spiritualis dunia jubah abu-abu itu mendengus dingin, lalu melewati pintu dan keluar. Tapi tepat pada saat itu, formasi roh yang tak terbatas tiba-tiba menyelimuti aula utama dan memblokir jalan dari 3 orang tua dari sekolah Lingyun. Ketika mereka menghadapi perubahan seperti itu menyebabkan pelindung berambut putih dan pelindung berambut hitam sedikit terpana ketika mereka berbalik dan berkata kepada spiritualis dunia jubah abu-abu, Tuanku, apa yang kamu lakukan? Ini tidak diletakkan olehku. Spiritualis dunia jubah abu-abu itu terkejut di wajahnya karena bukan hanya formasi roh yang menyelimuti aula utama formasi roh berwarna abu-abu, kualitas formasi roh bahkan sedikit lebih baik daripada miliknya. Kalian 3 benda tua benar-benar punya saraf yang bisa menutupi langit. Kamu bahkan berani menyentuh orang-orangku? Tepat pada saat itu, suara nyaring dan jernih tiba-tiba terdengar dari aula utama. Setelah mendengar suara itu berdering, wajah-wajah dari hampir semua orang di tempat kejadian sangat berubah, dan setelah mereka melihat ke arah suara itu, mereka bahkan lebih terkejut. Su Feng, ini kamu.
Ketika mereka melihat pemuda yang berdiri di sudut aula utama, 3 lelaki tua dari sekolah Lingyun sangat terkejut. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng, yang mereka cari dengan susah payah, akan benar-benar muncul di depan mereka sendiri. Ketika Suro dan Sumei melihat Chu Feng, wajah mereka penuh kegembiraan, tetapi setelah kegembiraan, wajah para suster penuh perhatian. Itu karena 3 monster tua dari sekolah Lingyun benar-benar terlalu kuat. Meskipun mereka tahu bahwa Chu Feng saat ini memiliki kekuatan pertempuran yang begitu banyak sehingga bisa naik ke langit, mereka masih khawatir apakah Chu Feng akan mampu mengalahkan 3 orang tua atau tidak. Namun, dibandingkan dengan mereka, Su Han memiliki wajah penuh teror dan ketakutan memenuhi matanya. Bahkan tubuhnya gemetaran karena dia benar-benar terlalu takut pada Chu Feng. Terutama ketika dia mengingat identitas Chu Feng dari jubah Grey, dan setelah dia ingat peringatan bahwa dia memberikannya, dia bahkan lebih ketakutan. HMPH sungguh tidak dapat ditemukan bahkan setelah mencari ke ujung dunia, namun tidak ada upaya yang diperlukan untuk mendapatkannya. Chu Feng, kami mencarimu dengan keras, tapi sekarang kamu benar-benar mengirim dirimu langsung ke pintu? Pada hari itu, Qi Feng yang menyelamatkanmu. Hari ini, mari kita lihat siapa yang akan menyelamatkan kamu saat ini. Pelindung berambut putih itu sangat marah dengan kemarahan, dan adegan Chu Feng menghancurkan Dugu Aoyun sampai mati pada hari itu masih jelas dalam benaknya. Selama dia memikirkan itu, kemarahan di dalam tubuhnya mulai melonjak kemana-mana. Setelah Chu Feng muncul, dia sudah tidak dapat mengendalikan emosinya sendiri. Dia menyerang lebih dulu. Sebelum itu, dia melempar Suro yang ada di pundaknya ke Su Han, lalu memancarkan auranya dari tingkat ke-9 dari ranah mendalam, dan dengan lompatan, dia menerkam ke arah Chu Feng. Chu Feng, hari ini akan disebut, mengembalikan hutang darah dengan darah. Pada saat yang sama, pelindung berambut hitam juga melemparkan Sumei yang ada di bahunya ke Su Han. Dia menunjukkan keterampilan bela diri yang mendalam, dan di samping keterampilan bela diri yang biadab, dia menindas ke arah Chu Feng. Keduanya, seperti yang diharapkan sebagai bagian dari 12 pelindung sekolah Lingyun yang terkenal. Mereka benar-benar berada di puncak alam mendalam, dan segera setelah kekuatan serangan keluar, seluruh istana bergetar seolah-olah itu akan terpecah setiap saat. Jika bukan karena formasi roh yang diletakkan Chu Feng, seluruh istana akan hancur. Chu Feng. Setelah merasakan kekuatan mengerikan dari 2 orang, wajah kecil Suro dan Sumei putih pucat karena ketakutan. Mereka tidak bisa menghindari berteriak dan mereka sangat takut bahwa Chu Feng tidak akan dapat memblokir serangan keduanya. Ledakan. Tetapi tepat pada saat itu, tubuh Chu Feng bergerak dan tanah di bawah kaki mereka tidak bisa membantu tetapi bergetar. Setelah itu, semburan tekanan tak terbatas datang bersamanya. Tangan Chu Feng berubah menjadi cakar elang dan tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengunci ke leher kedua pelindung. Kemudian lengannya melambai dan dengan keras, kedua orang itu dengan kejam jatuh ke tanah. Kekuatan yang kuat menghantam mereka hingga darah menyembur keluar dari mulut mereka dan tulang-tulang di seluruh tubuh mereka hancur. Setelah 2 orang tua itu mendarat di tanah sementara setengah mati, Chu Feng meludah dengan jijik dan dengan dingin berkata, "Apa yang harus kamu pikirkan adalah apakah ada orang yang bisa menyelamatkan kamu." Chapter 308. Maksud pembunuhan yang menindas. Chu Feng, kamu. Melihat 2 pelindung di puncak ranah mendalam dikalahkan oleh Chu Feng dengan 1 pukulan, spiritualis dunia jubah kelabu menunjukkan giginya dan ekspresinya disebut, luar biasa. Tapi itu cukup dimengerti setelah beberapa pemikiran yang cermat. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat kedua pelindung itu, mereka sama sekali tidak lebih kuat dari Dugu Aoyun. Jika Dugu Aoyun bahkan tidak bisa mengalahkan Chu Feng, bagaimana mungkin mereka berdua bisa? Wus berpikir ke titik itu, spiritualis dunia jubah abu-abu tidak menyerang Chu Feng dan sebaliknya, ia menggunakan keterampilan bela diri yang sangat kuat untuk menyerang formasi roh yang diletakkan Chu Feng. Dia sebenarnya ingin melarikan diri. Tetapi ketika dia menghadapi penampilan menyedihkan spiritual dunia jubah abu, Chu Feng tidak melakukan apapun padanya. Dia hanya berdiri di tempatnya dan diam-diam menatapnya, seolah sedang menatap badut yang lucu. Bum bum bum. Sial, sial.
Meskipun satu serangan kuat setelah yang lainnya dibuang, meskipun satu lapisan riak demi satu menyebar, meskipun spiritualis dunia jubah abu-abu menggunakan semua yang dia miliki dan menggunakan segala macam metode, dia tidak memiliki cara untuk memecahkan formasi roh yang diletakkan Chu Feng. Itu menyebabkan dia merasa sedikit panik dan marah. Suara mendesing. Tiba-tiba, spiritualis dunia jubah kelabu berbalik dan menjadi embusan angin. Dia berlari menuju Suro dan Sumei. Karena dia tidak memiliki hasil melarikan diri, dia berencana untuk menggunakan Suro dan Sumei sebagai sandera. HMPH. Tapi bagaimana bisa Chu Feng memberinya kesempatan itu? Dengan kilatan cahaya di bawah kakinya, dalam sekejap, dia tiba di depan Suro dan Sumei. Setelah itu, dia melemparkan pukulan ke arah spiritualis dunia jubah abu yang masuk dan langsung mendarat ke dadanya. Ah! Kekuatan yang kuat memaksa spiritualis dunia jubah kelabu kembali. Suara gemeretak datang dari dadanya, dan bahkan organ-organ dalamnya saat ini sedang dihancurkan dan dihancurkan. Rasa sakit itu benar-benar menyayat hati dan membelah paru-paru. Namun, itu hanyalah awal. Bagaimana Chu Feng dengan mudah membiarkan siapa saja yang punya ide dengan wanita Chu Feng? Bahkan sebelum spiritualis dunia jubah kelabu mendarat, dengan kecepatan kilat, dia melesat di belakangnya lagi. Dia meraih jubahnya dan dengan keras melemparkannya ke tanah. Setelah dia jatuh ke tanah, Chu Feng pertama-tama menjulurkan kaki kirinya, dan dengan suara pecah, dia menjentikkan kaki kirinya. Lalu kaki kanannya juga tiba-tiba jatuh, dan dengan lebih banyak suara pecah, dia menjentikkan kaki kanannya. Setelah itu, Chu Feng meraih area selangkangannya. Dia dengan erat memegang benda vulgar itu di tangannya. Ah! Chu Feng, apa yang akan kamu lakukan? Dengan itu, spiritualis dunia jubah abu-abu panik. Tidak masalah jika itu adalah bagian tubuh lainnya, karena ia dapat menyembuhkan mereka, tetapi jika tempat itu dihancurkan, tidak ada cara untuk memulihkannya. Alat Kel 4M1N Alat Kel 4M1N, mereka adalah akar kehidupan. Hal-hal itu tidak bisa bercanda. TN, the characters that represent genitals, hair are, which directly translates to live fruit. Melakukan apa? Ini adalah hasil menyentuh wanita aku. Kamu akan menjadi Kasim ketika hidup, dan sulit menjadi hantu ketika kamu mati. Saat Chu Feng berbicara dengan wajah penuh keganasan, tangannya tiba-tiba mengepal. Dengan PU, sejumlah besar darah disemprotkan dan ditembakkan dari tangannya. Benda itu terjepit dalam darah. Ah! Rasa sakit di bawah selangkangannya menyebabkan spiritualis dunia jubah abu-abu menjerit tanpa henti dan meratap tanpa henti karena itu bukan hanya rasa sakit fisik. Itu juga rasa sakit di jiwanya. Dia tahu bahwa hidupnya telah selesai, dan bahkan jika dia bisa terus hidup, dia ditakdirkan untuk menjadi orang yang cacat. Jadi, dia berteriak keras pada Chu Feng, "Bunuh aku! Bunuh aku! Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan memaafkanmu. Jangan khawatir. Bahkan jika kamu tidak memohon, aku masih akan membunuh kamu." Chu Feng dengan dingin tersenyum, membentuk kepalan dengan satu tangan, dan melemparkannya ke kepala pria tua itu. Dengan suara keras, tengkoraknya meledak seperti semangka dan meledak berkeping-keping. Hanya pada saat itu, tiba-tiba, seutas cahaya yang cukup sulit dideteksi keluar dari kepala yang meledak. Chu Feng sudah siap untuk situasi itu. Dia mengangkat tangannya, meraih, dan cahaya tergenggam di tangannya. "Sialan Chu Feng! Lepaskan aku, lepaskan aku!" Pada saat itu, di dalam telapak tangan Chu Feng, suara spiritualis dunia kelabu-abu terdengar lagi. Tetapi kali ini, dalam suaranya, dia tidak lagi tega berharap untuk mati. Sebaliknya, itu mengandung rasa takut yang tak tertandingi. Itu adalah kesadaran yang dia kental sebelum mati. Selama kesadaran ada di sana, dia akan mampu bertahan. Tetapi jika kesadaran ini dihancurkan, dia pasti akan benar-benar mati. HMPH. Aku ingat memberitahumu bahwa kamu bahkan tidak bisa menjadi hantu. Chu Feng dengan dingin tersenyum dan tangannya tiba-tiba terjepit. Ah, kali ini, spiritualis dunia jubah kelabu membuat teriakan kesedihan terakhirnya dan selamanya meninggalkan dunia.
Setelah membunuh spiritualis dunia jubah abu-abu, Chu Feng berjalan menuju dua pelindung lainnya yang masih bertahan dengan beberapa napas tersisa. Dia tiba di depan mereka dan bertanya, "Di mana Qi Feng yang sekarang?" "Aku tidak tahu." Pelindung berambut hitam dengan galak melolong dan dia memiliki wajah penuh resolusi. Puci tetapi bahkan sebelum dia selesai berbicara, Chu Feng mengangkat kakinya dan benar-benar menghancurkan kepalanya. "Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu tahu di mana Qi Feng yang sekarang?" Chu Feng memandang ke arah pelindung berambut putih. Jangan bunuh aku. Aku akan memberitahu kamu segala sesuatu yang aku tahu. Aku akan memberitahu kamu semua yang aku tahu. Bicara sekarang." Qi Feng yang memasuki alam surga dan itu menyebabkan Tuan Istana Pangeran Qilin menjadi sangat gugup. Dia gugup bahwa Qi Feng yang akan mengancam posisinya, jadi dia bergandengan tangan dengan kepala sekolah aku, Yan Yang Tian, dan menangkap Qi Feng Yang. Kemudian, dengan Qi Feng yang melakukan pengkhianatan sebagai alasannya, mereka mengurungnya. Dalam beberapa hari lagi, dia akan dieksekusi. Saat ini, Qi Feng yang dipenjara di dalam istana Pangeran Qilin. Puci namun, Chu Feng tiba-tiba menendang dan seperti pelindung berambut hitam, dia mati dengan cara yang sama. Setelah membunuh mereka bertiga, Chu Feng mengambil cosmosas mereka dari pinggang mereka, lalu menyerap dan memurnikan energi sumber mereka. Baru saat itulah dia mengarahkan pandangannya ke arah Su Hen dan perlahan berjalan ke arahnya. Saat ini, kedua kaki Su Hen bergetar. Seluruh tubuh ini bergetar. Setelah dia, yang awalnya sudah takut pada Chu Feng, secara pribadi melihatnya membunuh 3 ahli di puncak dunia mendalam dengan metode kejam, dia benar-benar bisa membayangkan betapa menyedihkan kematiannya. Puff, tiba-tiba, penguasa kota Vermilion Bird City berlutut ke tanah dan terus-menerus bersujud kepada Chu Feng. "Chu Feng, tolong luang aku, tolong luang aku. Aku benar-benar dipaksa dan tidak punya pilihan lain. Aku tidak punya niat untuk melukaimu. Demi Ro kecil dan Mei kecil, tolong luangkan hidupku dan beri aku kesempatan untuk berubah dan memulai lagi. Tidak masalah apapun yang kamu lakukan padaku, Chu Feng. Namun, kamu mengabaikan kebahagiaan putri kamu berkali-kali untuk terus hidup di dunia ini. Kamu benar-benar tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang ayah." Chu Feng perlahan berjalan dengan niat membunuh yang menindas. "Ro kecil, Mei kecil, cepat memohon padaku. Aku tahu bahwa aku telah melakukan kesalahan dan aku tidak akan memaksa kalian melakukan hal lain di masa depan. Aku akan mendengarkan kalian berdua tidak peduli apa yang aku lakukan." Melihat bahwa memohon kepada Chu Feng tidak berguna, Su Hen naik ke arah Suro dan Su Mei, memeluk kaki kedua putrinya dan mulai meratap. "Chu Feng, jangan bunuh ayahku. Tidak peduli berapa banyak ribuan atau puluhan ribu kesalahan yang dia lakukan, dia tetap ayah kita. Dia satu-satunya anggota keluarga dekat yang kita miliki di dunia ini." Su Mei adalah orang pertama yang berhati lembut ketika dia menangis dan memohon pada Su Hen. "Chu Feng, luangkan hidupnya. Tidak peduli apa, dia tetap ayah kita. Jika dia tidak ada di sini, kita tidak akan berada di sini. Tidak peduli apa yang dia lakukan salah, kita hanya bisa memilih untuk memaafkan." Suro juga berbicara. Pada saat itu, Chu Feng menghentikan langkahnya. Setelah itu, dia membuka kedua lengannya dan gelombang kekuatan tarik yang kuat melonjak keluar dan mengisap saudara perempuan Suro dan Su Mei ke pelukannya, hanya menyisakan Su Hen di mana dia berada. Chapter 309. Percaya kepadanya. "Chu Feng, aku mohon padamu. Jangan bunuh ayahku." Saat Su Mei yang bersembunyi di pelukan Chu Feng memeluk Chu Feng, dia mengangkat wajahnya yang kecil dan manis untuk menatap Chu Feng dengan matanya yang sudah berkaca-kaca. Kelemah lembutan dan kelembutannya saat ini digunakan hingga batasnya. "Chu Feng, lepaskan dia. Setelah dia ayah kita." Suro juga memohon. Mata perempuan itu, yang biasanya kuat, juga mulai memerah. Dapat dilihat bahwa jauh di dalam hatinya, dia juga memiliki perasaan yang sangat kuat terhadap Su Hen. Yang disebut darah lebih tebal dari air, dan memang seperti itu. 10. Blood, Family Relationships, is thicker, stronger, than water, relationships with other people.
Saat dia menghadapi permohonan dari dua orang yang dia cintai, kemarahan di hati Chu Feng juga mulai menghilang secara bertahap. Niat membunuh yang dipancarkannya juga berangsur-angsur ditarik kembali. Dia berkata kepada Suro dan Sumei, bahkan jika aku membiarkannya pergi, orang-orang dari Menshan Pangeran Qilin dan sekolah Lingyun tidak akan membiarkannya pergi. Chu Feng, kamu pasti punya jalan, kan? Bawa ayahku. Aku percaya bahwa dia akan berubah dan memulai lagi. Sumei memohon dan berkata, Chu Feng, bawa ayahku dan mari kita pergi bersama. Bersama-sama, kita akan memberinya kesempatan. Suro juga memohon. Pada saat itu, Chu Feng berada dalam situasi yang sedikit sulit karena dia benar-benar tidak ingin membawa seseorang yang tidak dia percayai ke tempat itu. Tetapi setelah melihat dua wanita cantik di depannya, dia masih menggigit dan berkata kepada Su Hen, kamu seharusnya senang kamu memiliki dua anak perempuan yang baik. Akhirnya, Chu Feng membiarkan Su Hen pergi. Bukan saja dia tidak membunuh Su Hen, sebaliknya, dia bersiap untuk membawa Su Hen bersama dengan saudari-saudari Suro dan Sumei kembali ke sekolah Azure Dragon dan dia berencana untuk membuat mereka semua menetap di sekolah Azure Dragon. Sebelum pergi, Chu Feng memberi Su Hen waktu untuk membiarkan keluarga Su-nya bubar. Meskipun dengan melakukan ini, keluarga Su akan menghilang dan anggota keluarga Su akan menjadi tunawisma, hidup mereka akan dijaga. Melihat bahwa keluarga Su-nya yang menjalankan Vermilion Bird City selama bertahun-tahun berserakan seperti itu, wajah Su Hen semuanya rumit. Dia yang hampir mati tampaknya tidak lagi serakah seperti sebelumnya dan seolah-olah dia menyadari sesuatu. Setelah itu, sejak Suro dan Sumei memohon, dia mengambil kakak laki-laki mereka, sulung dari tempatnya juga dan dengan keluarga mereka yang terdiri dari 4 orang, mereka bergegas menuju sekolah Azure Dragon. Chu Feng, terima kasih telah meninggalkanku dengan hidupku. Aku. Di atas alang berkepala putih, Su Hen duduk di sebelah Chu Feng dan dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa. Tidak perlu berterima kasih padaku atau apapun. Aku meninggalkan kamu dengan hidup kamu hanya karena kedua putri kamu. Aku, Chu Feng, tahu bagaimana rasanya tidak memiliki ayah, jadi aku tidak ingin mereka merasakan perasaan itu juga. Aku tahu bahwa bahkan sampai sekarang, kamu tidak bisa membiarkan keluarga Su pergi, kamu tidak bisa membiarkan begitu banyak anggota keluarga Su pergi. Tetapi kamu perlu tahu bahwa untuk kamu, orang yang paling penting adalah dua putri kamu dan anakmu karena ketika kamu hampir mati, mereka adalah satu-satunya orang yang akan bersedia untuk melindungi kamu. Chu Feng serius mengingatkan. Kamu benar. Aku terlalu bingung sebelumnya. Di masa depan, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk mengimbangi mereka. Su Hen telah menyesal di wajahnya. Juga, aku perlu mengingatkanmu tentang ini. Bagi orang-orang, yang terpenting adalah martabat. Jika kamu menjalani kehidupan seperti yang baru saja kamu lakukan tanpa martabat, kamu tidak akan pernah memiliki orang yang benar-benar memandang kamu dengan mata yang baik atau kesan yang baik. Untuk selamanya, kamu hanya akan dipanggil di sana-sini seperti anjing oleh orang lain. Saat dibutuhkan, mereka akan menggunakan kamu. Ketika tidak dibutuhkan, mereka akan membunuhmu kapan saja. Chu Feng menambahkan. Hei, mungkin kamu benar, tetapi ketika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup namun perlu untuk melindungi keluarga tua dan muda, mereka benar-benar tanpa daya. Su Hen tersenyum sangat tak berdaya. Hati Chu Feng tiba-tiba bergetar ketika dia melihat Su Hen seperti itu. Meskipun dia memang serakah untuk hidup dan takut mati, pada kenyataannya, dia tidak mengerikan seperti yang dibayangkan. Dia hanya menggunakan metode sendiri untuk melindungi dia dan keluarganya, untuk melindungi klannya. Namun, itu hanya karena metodenya terlalu lemah dan tidak disetujui oleh Chu Feng. Tetapi ketika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup atau latar belakang yang kuat, apa yang bisa mereka lakukan jika mereka ingin melindungi diri mereka sendiri dan keluarga mereka? Mungkin sebagian besar orang akan seperti Su Hen juga. Terpaksa menghasilkan demi menjaga keselamatan, dan mengabaikan kerusakan jangka panjang untuk manfaat jangka pendek. Karena, jika mereka ingin hidup, mereka benar-benar tidak punya pilihan. Dengan pemikiran yang cermat,
Chu Feng merasa bahwa dia benar-benar tidak dapat sepenuhnya menyalahkan Su Hen karena di dunia ini, tidak ada sejumlah kecil orang yang menjual putra dan putri mereka untuk hidup. Meskipun tidak memiliki kekuatan yang cukup adalah bagian dari alasannya, bagian terpenting adalah bahwa dunia ini terlalu nyata, dan kenyataan terlalu kejam. Setelah beberapa saat terburu-buru, Chu Feng berhasil mengirim Suro, Su Mei, Su Long, dan Su Hen ke makam 1000 tulang. Pada saat itu, hati tegang Chu Feng akhirnya rileks. Tidak masalah apakah dia akan hidup atau mati setelah perjalanannya, setidaknya saat ini, ada jaminan keamanan bagi orang-orang yang paling penting baginya. Setelah menempatkan mereka dengan baik, Chu Feng akan pergi, tapi tidak peduli apa, Suro ingin pergi untuk mengirim Chu Feng pergi. Chu Feng, apakah kamu benar-benar harus pergi? Aku tahu bahwa senior Qi Feng yang memberi kamu kebaikan seberat gunung, tetapi kamu jelas tahu bahwa dalam perjalanan ini, kamu tidak akan memiliki banyak keberuntungan. Namun kamu masih ingin pergi. Ini bukan tindakan cerdas, dan aku percaya jika senior Qi Feng yang tahu, dia juga tidak akan membiarkan kamu melakukan ini. Di dalam hutan gunung di atas Thousand Bone Graveyard, Suro mencengkeram tangan Chu Feng dengan erat. Kedua matanya memerah, dan dua deretan air mata mengalir di wajahnya yang menawan. Dia tahu apa yang akan dilakukan Chu Feng, dan dia benar-benar tidak ingin Chu Feng mengirim dirinya sendiri ke kematian. Tetaplah di sini, jaga Mei kecil dan keluargaku. Di tempat ini, kamu bisa mendapatkan kekuatan yang lebih kuat, dan aku mempercayakan mereka semua dengan kamu. Chu Feng menarik tangan Suro. Haruskah kamu benar-benar melakukan ini? Namun, Suro meraih tangan Chu Feng lagi dan dia memegang lebih erat. Saat itu, Chu Feng tidak terlalu menjelaskan. Dia hanya tersenyum ringan dan berkata, jika aku tidak melakukan ini, aku tidak akan menjadi Chu Feng. Kamu mengerti aku. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Suro sedikit tersentuh. Dia memang mengerti Chu Feng. Bukan karena ia tidak cukup rasional, tetapi ia akan memilih untuk meletakkan rasionalitasnya berkali-kali untuk mengabaikan apapun, mengabaikan konsekuensinya untuk melakukan hal-hal yang menurutnya benar. Begitulah cara dia melakukan sesuatu. Itu adalah Chu Feng. Kami akan berada di sini dan menunggumu kembali. Suro akhirnya melepaskan tangannya dan kelucuannya membuat hati seseorang sakit. Bagus, aku akan kembali dengan cepat. Chu Feng dengan lembut menyeka air mata dari wajah Suro, lalu dengan ringan mencium dahinya. Suro juga tidak lagi mengganggunya, dia berbalik dan memasuki pintu masuk formasi roh makam 1000 tulang. Setelah Chu Feng meninggalkan makam 1000 tulang, dia naik ke udara. Dia melangkah di langit dan berdiri di cakrawala. Mengingatkannya, dia melihat sekolah Azur Dragon yang agung, tempat yang mengajarinya tentang budidaya bela diri. Dia melakukan itu karena dia tidak tahu apakah sekolah Azur Dragon masih akan tersisa saat dia kembali ke sini. Suara mendesing. Tiba-tiba, Chu Feng melompat dan menjadi deretan cahaya saat ia terbang menuju cakrawala yang jauh. Dia tidak mengendarai eagle berkepala putih karena saat ini, dia cukup tepat waktu. Dalam situasi seperti itu, jelas, teknik langit-langitnya akan lebih cepat daripada elang berkepala putih. Pada saat yang sama bahwa Chu Feng meninggalkan sekolah Azur Dragon, Suro kembali ke makam 1000 tulang. Ketika dia memasuki makam 1000 tulang dan visinya kembali normal, dia menemukan bahwa semua orang di makam 1000 tulang sudah berdiri berturut-turut sambil melihat dirinya dengan wajah yang kompleks. Beberapa orang yang lebih muda tidak bisa menahan kesedihan di hati mereka dan mulai menangis terseduh-seduh. Saudara! Tiba-tiba, Su Mei melompat ke pelukan Suro dan menangis keras. Tangisannya sangat sedih dan karenanya, hampir semua orang di tempat kejadian tidak dapat membantu memerah mata mereka. Pada saat itu, mata Suro juga memerah, tetapi dia dengan kuat menahannya dan tidak menangis. Dia membelai rambut hitam dan mengkilap Su Mei dan berkata, kita harus percaya padanya. Chapter 310 SST, diam. Sebenarnya, setelah beberapa perhitungan, hari pelaksanaan Qi Feng yang di rumah Pangeran Qilin belum tiba, bahkan jika Chu Feng mengendarai Little White ke rumah Pangeran Qilin, ia masih akan berhasil.
Alasan mengapa Chu Feng begitu tergesa-gesa adalah karena targetnya saat ini bukan rumah Pangeran Qilin, tetapi lembah 100 tikungan. Chu Feng harus menyelamatkan Qi Feng Yang, tapi dia sama sekali tidak akan membabi buta mengirim dirinya sendiri. Dalam situasi seperti itu, hal pertama yang dipikirkan Chu Feng sebenarnya adalah tidak masuk ke kolam naga dan gua harimau dengan tombak dan kuda tunggal. Dia pertama kali meminta bantuan dari teman lama Qi Feng Yang, ahli misterius yang hidup di dalam lembah 100 Ben. Ini adalah Chu Feng. Senior, sesuatu telah terjadi dan aku ingin mengunjungi kamu. Senior, aku harap kamu bisa bertemu dengan aku sekali. Senior. Senior. Senior, kamu di sini? Aku memiliki sesuatu yang ingin aku diskusikan dengan kamu. Chu Feng tiba di puncak gunung tetapi dia tidak secara langsung membobol formasi roh untuk masuk. Dia berdiri di atas awan putih yang luas dan dengan sangat sopan memberi hormat ke aula. Setelah hal-hal yang terjadi terakhir kali dan dari Qi Feng Yang juga, dia mengerti sedikit tentang situasinya. Chu Feng merasa bahwa ahli misterius yang secara tersembunyi hidup dalam pengasingan sangat mungkin orang yang aneh. Menghadapi orang seperti itu, dia harus mengikuti etiket. Dengan sedikit kecurigaan, sangat mungkin menyebabkan orang itu menjadi marah. Namun, setelah tidak mendapat hasil dari berteriak terlalu lama, Chu Feng tidak punya pilihan selain dengan paksa mengganggu. Dia pertama kali membungkuk, lalu berkata, "Senior, aku benar-benar memiliki permintaan untuk sesuatu. Maafkan aku karena ketidaksopanan aku." Saat Chu Feng berbicara, dia menerobos formasi roh dan tiba di luar aula dalam awan. Pada awalnya, Chu Feng berteriak sedikit lagi, tetapi setelah masih belum membuahkan hasil, dia menyebarkan kekuatan rohnya. Namun, ia dengan heran menemukan bahwa di permukaan istana, ada formasi roh yang sangat kuat. Formasi roh itu terlalu kuat. Tidak hanya sulit untuk ditembus, itu bahkan bisa memotong kekuatan spirit. Senior, aku tidak tahu apakah kamu ada di sini atau tidak, tapi saat ini, Senior Qi Feng Yang dalam kesulitan besar. 2 hari kemudian, dia akan dieksekusi di istana Pangeran Qilin. Aku berharap bahwa demi hubungan antara kalian berdua, kamu dapat menyelamatkan hidupnya. Saat dia berada dalam situasi di mana dia tidak memiliki cara untuk melangkah ke aula, Chu Feng hanya bisa berteriak keras, tetapi dia tidak menerima balasan. Chu Feng, tinggalkan saja. Jangan memintanya lagi. Bukankah Qi Feng yang mengatakannya? Orang ini memahami hal-hal di Provinsi Azur lebih baik daripada orang lain. Aku percaya bahwa bahkan tanpa kamu memberitahunya, dia sudah tahu tentang apa yang terjadi pada Qi Feng Yang. Tapi tidak masalah apakah dia ada di sini sekarang atau tidak, dia pasti sudah tahu tentang masalah Qi Feng Yang. Dia memilih untuk tetap diam, jadi itu berarti dia adalah orang yang sangat peduli tentang hubungan, dan dia tidak akan mengungkapkan identitasnya demi kehidupan Qi Feng Yang. Egi menyarankan dengan kemarahan tersembunyi. Pada saat itu, Chu Feng berada dalam situasi yang sangat sulit. Bukannya dia tidak mengerti alasan itu, tapi dia masih ingin memperjuangkannya karena saat ini, ahli misterius adalah satu-satunya harapannya dalam menyelamatkan Qi Feng Yang. Namun, dengan beberapa perhitungan waktu, Chu Feng terpaksa meninggalkan tempat itu. Sebelum pergi, Chu Feng yang tidak mau mengakui kekalahan masih meninggalkan surat di pintu masuk. Demikian pula, meminta ahli untuk maju untuk menyelamatkan hidup Qi Feng Yang. Pada akhirnya, Chu Feng pergi tanpa hasil dan perjalanannya ke sana sia-sia. Saat ia membawa kekecewaan itu, ketidakberdayaan itu, Chu Feng dengan tegas maju ke rumah Pangeran Qilin. Dia bersumpah untuk menyelamatkan kakak sulungnya, Qi Feng Yang. Waktu berlalu, dan dengan sekejap mata, hari eksekusi Qi Feng Yang tiba. Pada hari itu, di tempat hukuman di luar rumah Pangeran Qilin, tokoh-tokoh besar dari kota, kekuatan, dan sekolah dari segala arah berkumpul di sini. Hampir semua orang di Provinsi Azur yang memiliki kepala dan wajah datang. Mereka tidak ingin melewatkan momen eksekusi karakter yang sangat mengejutkan di Provinsi Azur, Qi Feng Yang. Di luar tempat hukuman yang luas, orang-orang membentuk gunung dan lautan. Qi Feng Yang diikat oleh rantai khusus di seluruh tubuhnya dan bahkan mulutnya tertutup rapat.
Cedera ada di seluruh tubuhnya, auranya sangat lemah, dan dia berbaring di atas tahap hukuman setinggi 14 meter. Di atas tubuhnya ada guillotine yang besar dan tajam. Qi Fengyang akan dibagi menjadi dua oleh guillotine. Ah, karakter yang baik mati seperti ini benar-benar disayangkan. Ya. Pakar alam surga lain sehingga kesulitan muncul di Provinsi Azur aku, tetapi dia sekarang akan benar-benar mati dengan cara seperti itu. Tidak ada yang patut disayangkan di sini. Dia tidak bisa lepas dari kejahatan yang telah dia lakukan. Jika dia berhasil membunuh Tuan Istana Tuan, bukankah itu akan menjadi kasihan yang lebih besar? Tidak peduli seberapa kuat Qi Fengyang, dia tidak akan lebih kuat dari Tuan Istana, kan? Saat itu, beberapa orang merasa kasihan pada Qi Fengyang, tetapi beberapa orang juga merasa bahwa Qi Fengyang pantas mendapatkannya. Tetapi ketika semua orang bergegas menuju tahap hukuman, Chu Feng secara tersembunyi menyelinap ke bagian dalam rumah Pangeran Qilin. Penguasa rumah Pangeran Qilin adalah anggota klan Lin. Dia dipanggil Lin Moli, dan kemungkinan besar karena alasan khusus itu, dia tidak bisa mentolerir Qi Fengyang yang juga memasuki alam surga karena itu memang mengancam posisi dia sebagai tuan rumah. Tetapi bagi Chu Feng, itu bukan bagian yang penting. Bagian penting adalah bahwa Lin Moli memiliki seorang putra. Itu adalah putra satu-satunya, dan Lin Moli sangat menyayanginya. Namun sayangnya, putranya adalah sampah. Tidak hanya bakat budidaya bela diri yang sangat mengerikan, ia juga kecanduan wanita. Dia adalah eksistensi paling benar di generasi muda Istana Pangeran Qilin. Sayang, kamu terlalu cantik. Kamu wanita paling cantik yang pernah aku lihat. Taat dan jangan bergerak liar. Aku akan menganggapmu sebagai istriku dan memberimu kekayaan dan uang. Aku akan memberi kamu sumber daya yang tak ada habisnya dan membiarkan kamu menjadi ahli kultivasi bela diri. Tidak. Tuanku, tolong biarkan aku pergi, tolong biarkan aku pergi. Aku tidak ingin kekayaan dan uang, aku tidak ingin sumber daya yang tak ada habisnya, dan aku tidak ingin menjadi ahli kultivasi. Aku hanya ingin pulang. Di dalam istana mewah, di atas tempat tidur besar, ada seorang wanita yang muda dan cantik. Dia meringkuk di sudut sambil gemetar dan terisak. Di sisi lain tempat tidur, ada seorang gemuk yang memiliki pakaian yang tidak lengkap dan dia saat ini menatap wanita dengan mata seperti harimau. Seolah-olah serigala sedang menatap domba. Seperti melihat mangsanya sendiri, dia sudah ngiler karena bejat. Itu adalah putra Lin Moli, Lin Chong. Wanita sialan. Kamu tidak memberi wajah dan kamu tidak ingin wajah? Jika kamu tidak mematuhi aku, apakah kamu percaya bahwa aku akan membunuh seluruh keluarga kamu, kemudian melemparkan kamu ke kamp tentara dan membiarkan para penjaga istana Pangeran Qilin bergiliran bersamamu sampai mati? Melihat bahwa jalan yang lembut tidak bekerja, wajah Lin Chong berubah dan dia pergi untuk jalan yang sulit. Tidak. Jangan membahayakan keluargaku. Memang, setelah mendengar Lin Chong berbicara seperti itu, wanita itu berlutut ke tanah dan memohon dengan ketakutan. HMPH. Maka patuh dan jangan bergerak. Kamu harus bekerja sama. Wanita yang paling aku sukai adalah mereka yang tidak mau bekerja sama. Para wanita yang tidak ikut dengan aku semua diberi makan untuk hewan peliharaan aku. Saat dia berbicara, Lin Chong menunjuk ke sudut ruangan. Ada Fierce Beast dengan penampilan menyeramkan dan mata merah darah. The Fierce Beast saat ini sedang makan sesuatu. Melihat lebih dekat, itu adalah seseorang. Lin Chong memang berbicara yang sebenarnya. Wanita-wanita yang tidak mau bekerja sama dengannya benar-benar semua diumpankan ke Fierce Beast itu. Namun, dia tidak memberitahu wanita muda itu bahwa bahkan mereka yang bekerja sama dengannya juga diumpankan ke Fierce Beast. Aku akan mendengarkanmu, aku akan mendengarkan semuanya, wanita muda itu ketakutan. Saat dia terisak-isak, dia mengangguk dan mulai melepas pakaiannya dan bersiap untuk mematuhi tindakan Lin Chong. Wah! Tapi sama seperti Lin Chong sedang bersiap untuk menikmati keindahan di depan matanya, Fierce Beast yang disayanginya tiba-tiba membuat tangisan yang menyedihkan. Memalingkan kepalanya untuk melihat, wajah Lin Chong tidak bisa membantu tetapi sangat berubah karena peliharaan kesayangannya saat ini telah menjadi tumpukan daging yang kacau.
Bahkan ada seorang pemuda berdiri di samping tumpukan daging yang berantakan dengan senyum jahat. Penghinaan. Kamu siapa? Kamu berani menyakiti hewan peliharaanku? Saat itu, Lin Chong sangat marah. Dia berdiri dan bersiap berteriak untuk seseorang. Wus, tapi pada saat itu, seperti hantu, Chu Feng muncul di depan Lin Chong. Dia menggunakan tangannya untuk menutupi mulut Lin Chong dan dengan keras menekan dirinya ke tempat tidur dan dengan anehnya tersenyum dan berkata, "SSST, diamlah. Aku akan membawa kamu untuk memainkan sesuatu yang lebih menarik." Demikian cerita Donghua berjudul Jade Dynasty untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. B.